Baik, ring 1 sampai ring 3 fokus ke sana dulu karena itu lebih, mengarah kepada diri sendiri. Nah, bagaimana jika kemudian kita kesulitan menggali? Pertama, kenali saja apa yang kita rasakan tidak nyaman, itu saja dulu, yang paling sederhana. Saya tidak nyaman tentang si fulan, saya tidak nyaman tentang si fulan, saya tidak nyaman ketika mengingat kejadian yang lalu, tidak apa-apa fokus di situ. Kenali apa yang membuat batin kita tidak nyaman. Oh, tentang poin ini nih saya tidak nyaman. Jangan dikasih alibi ketika kita sedang merasa tidak nyaman. Oh, sebenarnya dulu beliau tidak begitu kok. Enggak, alibi itu letakkan saja dulu, karena alibi itu nanti proses yang berikutnya. Yang pokok adalah kenali ada sesuatu yang tidak nyaman dalam batin kita. Sejujur-jujurnya. Saya memang tidak suka kok sebenarnya. Nah, perasaan apa namanya yang tidak nyaman itu menjadi tanda paling ringan, paling mudah untuk mengenali ada sesuatu yang tidak yang tersembunyi dalam batin kita. Nanti cara ngeceknya untuk memastikannya, yang tidak nyaman itu, walaupun sekarang kita sudah bisa bilang, insya Allah sudah selesai, tetap saja ambil dulu data itu. Jangan terburu-buru untuk menyampaikan, saya sudah selesai. Enggak, saya sudah selesai itu simpan saja dulu. Letakkan di tempat yang lain, batin kita tetap harus tahu, saya dulu pernah tidak nyaman. Dulu saya pernah tidak nyaman. Tidak apa-apa diambil. Lalu setelah itu, untuk mengecek bahwa di alam apa namanya akal batini yang kemarin disebutkan oleh Syekh, apakah ini masih terekam atau tidak? Masuk saja ke peristiwanya. Caranya masuk, cukup sebut peristiwanya lalu doa. Sebut peristiwanya lalu doa. Ya Allah, dulu waktu saya kecil saya pernah dihardik oleh ibu saya. Ingat saja peristiwanya lalu doakan ibu, Rabbi ufirli wali walidayya. Sambil diingat peristiwanya. Kalau setelah itu tiba-tiba emosi meledak, nangis, bercucuran, itu berarti sebenarnya di situ masih tersimpan. Rasanya itu masih tersimpan. Jadi di memorinya itu masih ada perasaan tidak nyaman dan syaitannya mungkin akan ada di situ. Lalu kemana kita harus melangkah? Jangan terburu-buru melangkah ke ring 2, ring 3, dan seterusnya. Saran saya begini teknis terapinya. Nanti 1 minggu ring 1. Ring 1 itu hanya tentang orang tua. Dan perjalanan kita dari kecil hingga kita keluar dari rumah atau kita keluar untuk menikah. Jadi ring 1 di sana prosesnya. Jadi nanti 1 minggu kenali semua yang kita rasakan bersama orang tua, bersama perjalanan hidup kita bersama mereka, dengan ayah, ibu, dengan saudara. 1 minggu aja, 1 pekan. Hari pertama doa fokus untuk ayah, untuk ibu. Hari kedua untuk saudara. Hari ketiga untuk peristiwa yang tidak enak waktu sebelum balik. Kemudian hari berikutnya setelah kita balik. Fokus saja ke sana. Doanya apa? Doanya doa positif. Doakan untuk mereka. Rabbi firli wali walidayya. Kalau sudah meninggal, Allah maghfir lahu warhamhu. Kalau untuk saudara, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan seterusnya. Atau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Doakan kakak, doakan adik, doakan orang-orang yang di sekitar kita dulu, orang yang terdekat. Doakan dengan positif terus ya 1 minggu itu. Itu fokus ke ring 1. Nanti setelah itu, walaupun batin ini belum nyaman, tidak apa-apa. Batin saya masih ganjel Pak ketika saya doakan beliau. Tidak apa-apa, tambahi doa. Jujur sejujur-jujurnya, jangan dilawan perasaan itu, jangan dikasih alibi, ya tetap aja bilang, ya Allah saya masih mangkel sama si fulan ini. Lalu doa, ya Allah jadikan hati saya lapang padanya. Cabutlah semua perasaan ini ya Allah karena saya ingin lebih baik setelah ini. Jangan diingkari perasaan tidak sukanya. Atau perasaan belum ikhlasnya jangan diingkari, tidak apa-apa. Ya Allah jadikan hati saya ikhlas. Lalu doakan lagi. Terus begitu diulang-ulang. Begitu terasa pengen marah lagi, ya Allah saya mohon ampun ternyata saya masih pengen marah kepada si fulan. Ya Allah saya mohon ampun, rahmati saya ya Allah, cabut semua perasaan ini. Lalu doakan lagi, ya Allah rahmati dia, mudahkan urusannya, berikan kebaikan untuknya. Di 1 pekan pertama, nggak usah mikir yang lainnya dulu. Orang-orang yang zalim, pekerjaan, itu nomor kedua, nomor berikutnya. Nah setelah 1 pekan fokus ke ring 1, baru setelah itu masuk ke ring 2. Ring 2 itu tentang kesedihan, tentang dosa, tentang amarah, tentang sifat buruk kita. 1 pekan itu fokus di sana. Pertama awali dari dosa dulu deh. Ya, saya pernah berbuat keburukan. Ya Allah, saya mohon ampun. Istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Oh ya, mohon maaf. Kita masuk ke ring 1 lagi. Jangan lupa di bagian akhir dari ring 1 itu adalah berlindung dari godaan syaitan yang membuat hati kita sulit keluar dari ring 1 itu. Lalu kemudian masuk ring 2. Selama 1 minggu. Fokus ke dosa. Ingat dosanya, istighfar, taubat, istighfar, taubat. Lalu tentang sifat.
sifat saya kok ngeselin ya, kenalin saja. Kenapa orang-orang kok tidak suka sama saya? Kenapa orang cenderung mudah konflik dengan saya? Ya Allah, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam diri saya. Ya Allah, saya mohon ampun, rahmati saya ya Allah, agar saya bisa menjemput silaturahim dengan sesama muslim. Doa terus. Nanti setelah sifat, kemudian yang tersimpan di hati tentang sedih, tentang marah kepada si fulan, doa lagi. Fokus saja 1 pekan itu, insya Allah mudah-mudahan nanti masuk step yang ketiga di pekan ketiga. Itu ring ketiga. Ring ketiganya tentang orang-orang di sekitar kita, suami, teman kerja, lingkungan ketika kuliah, itu didoakan semua. Di setiap kali sesi ini selalu akhiri dengan, ya Allah saya berlindung kepadamu dari tipu daya syaitan yang membuat hati saya sulit lapang, membuat hati saya sulit melupakan keburukan di masa lalu. Nah, terus begitu. Nah, begitu nanti selesai, baru tema jin dan sihir, insya Allah akan lebih mudah. Kurang lebih caranya begitu. Jadi walaupun nanti batin tidak nyaman gimana, tidak apa-apa terusin, tapi sejenak sisipkan doa, ya Allah, jadikan hati saya bisa lapang pada si fulan. Kalau masih belum bisa, ya Allah, saya mohon ampun, hati saya belum lapang kepada si fulan. Ampuni saya ya Allah, cabutlah semua perasaan negatif dalam batin saya kepada si fulan. Lalu doa lagi, ya Allah rahmatilah si fulan. Ya Allah, saya berniat memaafkannya, maka mudahkan saya untuk memaafkannya. Kurang lebih kalimatnya begitulah. Nah, nanti kalau batin sudah begitu, semoga bisa bergeser ke step berikutnya. Kalau mau fokus, insya Allah mudah-mudahan nggak sampai 1 bulan. Itu mudah-mudahan jadi pribadi baru, cara berpikir baru, punya kepribadian yang kokoh setelahnya, insya Allah. Gitu ya. Semoga clear, Bu Darawati ya. Iya, insya Allah. Ya, barusan terputus. Pak Irwanto ikut menyimak kah? Pak Irwanto hadir juga? Siapa? Pak Irwanto, suaminya Bu Darawati. Edi Herwanto ada hadir. Oh, insya Allah. Alhamdulillah. Apa beliau pertanyaan juga, Zat? Ada gimana? Oh, di sebelahnya. Barakallah. Ya. Ya, baik, kita masuk sesi yang ke-9 ya. 9, betul ya? Ya, 9. Ya. Mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah, alhamdulillah, tak terasa ya kita sudah masuk ke hari berapa ini? 9 ya. Insyaallah sudah mendekati akhir aja. Nggak terasa. Tapi mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dan terus mengulang-ulang materi, wabil khusus di pembahasan malam keempat dan malam kelima. Insyaallah. Nah, untuk malam ke-9 ini, saya cek dulu. Pembahasan tentang terapi Quran untuk kesedihan ya, Sat ya. Terapi Qurani untuk kesedihan dan emosi negatif. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lebih jelas penjelasan tentang emosi negatif, terapi Al-Quran untuk kesedihan seperti itu. Baik, agar majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membuka dengan lafaz basmalah dan ummul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Dan selanjutnya agar waktu lebih efisien ya, karena saya kira mungkin banyak sekali hal yang akan disampaikan oleh Ustaz Nadib malam ini. Maka kepada Bunda Ustaz Muhammad Nadib Polyani, falyatafadhal masykura untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa karuniakan kebaikan, rahmat, keberkahan untuk kita semua. Majelis ini beserta semua yang tidak hadir di majelis ini. Semoga Allah berikan kebaikan untuk keluarga kita dan setiap langkah-langkah kita. Semoga Allah senantiasa bimbing, diberikan taufik, setiap kesulitan diberikan kemudahan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Qudwah, contoh bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita, menjalani proses untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita untuk 12 hari ini ada di sesi yang ketiga. 4 hari ke depan kita akan memasuki 4 tema utama. Pertama, takut dan sedih. Sebenarnya ada lagi tentang marah, dendam, dan yang lainnya. Tapi kita ambil takut dan sedih karena ini kaitannya dengan sampah. Ya, kaitannya dengan sampah dan ini yang paling banyak. Dan saya dapati marojik dari Zadul Ma'ad ini yang cukup sering dibahas oleh Ibnu Qayyim. Makanya ini yang kita dahulukan dibandingkan dengan marah dan jenisnya. Walaupun marah nanti juga bisa dibahas mungkin di lain kesempatan. Kemudian rasa takut dan sedih ini pendekatannya nanti secara zahir maupun secara spiritual. Secara spiritual itu dengan doa dan lain-lainnya. Kemudian secara zahir itu ada terapi fisik. Bahkan Masya Allah kalau di bukunya Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau menyarankan terapinya misalnya orang menggunakan emas, kemudian perak dan sejenisnya. Itu bisa menghilangkan kesedihan. Cuman sayangnya beliau tidak menunjukkan caranya gimana. Emas itu diapain. Kalau dikasihkan istri ya insya Allah pasti langsung gembira. Saya bayangkannya caranya hanya begitu. Belum punya, karena saya belum menemukan bentuknya kayak apa. Di buku itu juga tidak detailkan. Saya bayangkannya dikasih hadiah 10 gram lumayan. Kemudian hari ke-10 kita akan bahas ain dan hasad. Ain dan hasad nanti akan kita bahas karena ini spesifik. Kemarin meskipun ini kita tempatkan di ring ke-4, ini adalah tema yang spesifik, tidak ada kaitannya dengan sampah. Yang pertama tidak ada kaitannya, atau yang kedua ada kaitannya. Nanti kita akan cari referensi yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan sampah seseorang. Kaitannya dengan sisi kelemahan dalam rohani seseorang. Jadi ini berpengaruh. Ada 2 sudut pandang itu. Kemudian yang ke hari ke-11 nanti kita akan diskusi dengan Ustaz Faizi. Sebenarnya banyak alumni kita yang telah menemukan hal-hal unik-unik. Ustaz Faizi, kemudian Ustaz Abu Nadia dan yang lainnya. Tapi yang beliau ini yang paling tua di antara kita, yang paling tua dari sejak pertama kali kita ngadakan pelatihan, beliau selalu hadir, Masya Allah. Kemudian nanti hari ke-12 kita akan bahas tentang beberapa penyakit berat, di antara yang tempo hari saya share video singkatnya. Baik. Kelihatan nggak ukuran besarnya? Ya, kelihatan. Ibnu Qayyim mengatakan tentang hati. Kalau seseorang sesuatu dalam batinnya, seseorang itu mengalami sesuatu dalam batinnya yang bersifat menyakitkan dan membuatnya sedih atau menakutkan, menakutkan ya. Hati itu akan berusaha memeranginya, melawannya dan mempertahankan diri. Kita berhenti pada poin ini. Jadi, teman-teman sekalian, ada mekanisme yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ini kemarin sudah kita bahas sebenarnya, tapi kita akan spesifik tentang kesedihan dan sesuatu yang menakutkan. Ada mekanisme yang terjadi dalam rohani kita. Rohani kita itu seperti punya benteng pertahanan sendiri, sebagaimana fisik. Fisik itu kalau misalnya ada bakteri masuk, dia akan punya pertahanan berupa memanaskan diri, lalu menjadi demam. Atau sejenisnya lah. Jadi ada mekanisme dalam diri untuk mengeluarkan hal-hal yang berbahaya. Tubuh kita punya sistem demikian, dan secara rohani pun juga demikian. Makanya kemudian ketika orang mengalami hal yang menyakitkan,
Hal yang menyakitkan itu akan dikeluarkan misalnya melalui tangisan. Menangis itu bagian dari salah satu, Masya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah mungkin ya kita menyebutnya. Karena di sana kita akan diberikan kesempatan oleh Allah mengeluarkan sesuatu yang menjadi racun dalam rohani melalui tangisan. Rata-rata orang yang telah menangis, jiwanya akan menjadi tenang, kesedihannya akan reda dengan cara menangis itu. Nah, mekanisme ini berupa sisi rohani yang dia berusaha untuk mengeluarkan sisi negatif yang sedang menyimpan, yang merekam dalam batin. Itulah yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Kadang rohani itu memberikan sinyal-sinyalnya. Ini kalau ini bahasa saya. Rohani ini memberikan sinyal bahwa dia sedang mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Apa itu? Gelisah ketika mau tidur misalnya. Tidurnya tidak nyenyak, banyak pikiran. Kalau di bukunya Ibnu Qayyim, contohnya, beliau mencontohkan tema tentang muntah, kemudian tema tentang pusing. Tema tentang muntah dan pusing itu ada beberapa sebab. Di bagian 1, beliau menyebutkan sekitar 15 sebab. Salah satunya itu adalah orang yang mengalami ketakutan luar biasa atau kesedihan atau faktor psikis. Sehingga nanti itu akan membuat seseorang menjadi muntah. Ini yang pada poin ini ya. Ini saya kutipkan dari buku beliau. Jadi ini adalah mekanisme yang terjadi dalam rohani kita. Rohani ini seperti memberi sinyal. Sebagaimana kalau tubuh kita kena bakteri, lalu tiba-tiba dia demam. Itu sinyal bahwa di badan kita ada sesuatu yang sedang diproses oleh zahir kita untuk mengeluarkan penyakit itu. Kadang nanti keluar melalui diare, kadang keluar melalui keringat atau yang lainnya. Tapi yang poin ini terkait dengan rohani, terkait dengan hati, kalau rohani ini sedang dihinggapi sesuatu yang tidak menyenangkan, pasti akan ada mekanisme dalam batin kita. Akan ada mekanisme dalam rohani kita. Makanya kalau ini bisa dikenali, akhirnya seperti zahir, seperti fisik kita. Oh, pantesan perut saya kok mules. Mungkin karena ada bakteri yang masuk di perut. Oh, pantesan saya kok diare. Mungkin karena ada bakteri yang masuk dalam tubuh. Nah, demikian juga dengan penyakit rohani ini. Tiba-tiba gelisah tanpa sebab yang jelas. Ketika mendapati problem yang berat, hilang semangat, sedih, banyak murung, itu semua karena respon dari dalam rohani kita. Nah, jiwa seseorang itu, kata beliau, berusaha memeranginya, melawannya, dan mempertahankan diri. Ini mekanisme yang Masya Allah luar biasa. Dan rohani ini seperti dalam tanda kutip memberikan sinyal kepada kita. Jadi kalau misalnya kita tidur tidak nyaman, kemudian gelisah, kemudian sedih, tanpa sebab yang jelas, atau fobia, ketakutan tanpa sebab yang jelas, itu adalah tanda-tanda sinyal bahwa rohani kita sedang mengalami sesuatu. Inilah pijakan terpenting kenapa kita perlu menyisipkan tema tentang sedih dan marah, karena ia ada sedih dan takut, karena tema ini terkait dengan cara kerja rohani kita. Cara kerja rohani pula, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Zadul Ma'ad. Beliau bertemu dengan seorang dokter yang dia biasa mengobati mata dengan celak. Bila ia membuka pelupuk mata seseorang, melihat ada penyakit di matanya, di dalamnya, sesegera ia bubuhi dengan celak sehingga sembuh. Namun setelah sekian lama, si dokter ini berhenti dari profesi tersebut. Ia berhenti. Lalu kemudian Ibnu Qayyim bertanya, kenapa engkau berhenti? Ia menjawab, takut ketularan. Perhatikan, takut ketularan. Karena penyakit mata itu bisa menular. Temanku melanjutkan, ada kasus lain seorang laki-laki yang melihat temannya menggaruk bagian tubuh karena koreng ya. Tanpa sadar ia ikut menggaruk bagian tubuhnya sendiri di lokasi yang sama. Maka tumbuhlah koreng di lokasi tersebut. Ini kata dokter tersebut ketika bertemu dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lalu Ibnu Qayyim menambahkan, saya menegaskan semua itu terjadi karena sugesti dalam diri seseorang. Karena materi yang menularnya pada dasarnya bersifat pasif. Perhatikan poin ini, pada dasarnya yang tadi menular, yang namanya bakteri atau mungkin gangguan jin, itu pada dasarnya pasif, tidak aktif. Ia berubah menjadi aktif karena ada unsur sugesti dalam diri orangnya. Sugesti ini mungkin kita ganti nanti. Sesuatu yang membuat batinnya menjadi resah, menjadi aktif rohaninya karena sebab-sebab yang memberatkan tadi. Itulah yang mengaktifkan materi tersebut. Bukan materi itu sendiri yang menimbulkan masalah.
logika ini, teman-teman sekalian, kalau kita pakai dalam bahasan gangguan jin, sangat relevan. Karena sebenarnya setiap kita itu, hampir setiap saat berurusan dengan syaitan. Setiap saat berurusan dengan jin. Buktinya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita ketika seorang ayah, seorang laki-laki mendatangi istrinya, kita disuruh berdoa. Itu artinya di waktu itu ada syaitan yang sedang mencuri-curi kesempatan. Kemudian ketika kita mau minum, kita disuruh baca Bismillah. Karena di situ syaitan akan berusaha mengambil bagiannya dari makanan itu atau minuman itu. Ketika kita mau masuk rumah, kita disuruh menyebut asma Allah. Ketika memakai dan melepas pakaian, disuruh menyebut asma Allah. Jadi sebenarnya setiap saat itu nyaris tidak mungkin kita ini terbebas dari sentuhan syaitan. Tapi kenapa pada diri kita tidak ada gangguan dari sekian lama, baru muncul gangguan di waktu-waktu terakhir ini? Kan itu pertanyaannya. Nah, persis seperti logika yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad ini, persoalannya sebenarnya ada pemicu yang menyebabkan gangguan itu menjadi aktif di badan kita. Nah, itulah logikanya begitu. Jadi ada pemicu yang menyebabkan gangguan itu menjadi aktif di dalam tubuh kita. Bisa jadi sebenarnya kita ini ada gangguannya semua. Hanya saja tidak terasa, mungkin begitu. Sebagaimana kita sekarang dalam keseharian kita, kalau pakai mikroskop, mungkin bakteri itu begitu banyak di sekitar kita. Tapi toh kita baik-baik saja. Nah, begitulah logika yang beliau sampaikan. Ada sesuatu yang menyebabkan dia aktif. Inilah kondisi rohani atau batin tadi. Rohani atau batin orang yang menjalaninya. Jadi pada dasarnya gangguan itu pasif. Kenapa dia aktif? Karena ada sesuatu dalam rohani orang itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Contoh ini misalnya. Hadis tentang rasa takutnya. Hadis ini seperti seolah bertentangan. Nanti Ibnu Qayyim, Masya Allah, beliau menjelaskan ini sangat baik sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang tangan orang yang terkena lepra di hadis yang lain. Tapi di hadis ini tentang makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan seseorang yang terkena lepra. Lalu beliau memasukkan tangannya bersama tangan laki-laki tersebut pada sebuah mangkuk. Kemudian makanlah kalian dengan yakin, dengan percaya. Lalu tawakal kepada Allah. Di hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah mengabaikan tentang faktor lepra itu. Jadi pegang, diajak makan bareng gitu. Tapi ini menjadi berbeda dengan hadis yang berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, janganlah kalian berlama-lama memandang orang yang terkena lepra. Ya, disuruh ambil jarak dengan orang yang terkena lepra. Kemudian di riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan, ini ada di Zadul Ma'ad, saya cari di 14 kitab hadis belum ketemu, tapi adanya di Zadul Ma'ad. Berbicara kalian dengan orang yang terkena lepra dengan jarak engkau dan dia kira-kira 1 atau 2 tombak. Ini tema tentang apa? Kita disuruh berjaga-jaga karena ada kemungkinan tertular. Kok hadis ini bertentangan dengan hadis sebelumnya? Hadis sebelumnya malah disuruh makan. Nabi makan bareng nih bersama orang yang kena lepra. Tapi di hadis yang ini, Nabi malah menyuruh kita untuk ambil jarak. Bahkan memandangnya pun jangan terlalu lama. Gitu. Nah, inilah kemudian yang menjadi dasar penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia mengatakan begini. Menurut kalangan medis, penyakit ini termasuk penyakit menular yang juga penyakit turunan. Orang yang berdekatan dengan pengidap lepra atau TBC juga tertular melalui baunya saja. Oleh karena sayangnya beliau terhadap umatnya dan demi memberikan nasihat kepada mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka mendekati faktor-faktor yang bisa menyebabkan mereka terkena penyakit tersebut. Bisa jadi memang terkadang tubuh memiliki kesiapan laten, maksudnya tersembunyi, untuk menerima penyakit tersebut. Menurut Ibnu Qayyim, dengan pendekatan 2 hadis tadi, berarti ada faktor yang menyebabkan badannya seseorang itu sebenarnya memang kondisinya siap dalam tanda kutip. Siap untuk menerima penyakit tersebut. Ini persis seperti penjelasannya Syekh Riyad Muhammad Samahah tentang jin turunan kemarin. Masih ingat ya? Mudah-mudahan ingat. tentang faktor genetik. Masih ingat ya? Kalau tidak ingat, dilihat lagi nanti di hari ke-6 atau ke-7. Sehingga terkadang tubuh secara alami mudah bereaksi, mudah menerima aksi orang lain yang berdekatan atau bersenggolan dengannya. Terkadang rasa takut dan khawatir pada diri seseorang bisa menjadi faktor utama terjadinya penyakit tersebut.
kelemahan jiwa inilah ini saya kopasnya kurang pas. Kelemahan jiwa amat reaktif, bisa menguasai daya dan kekuatan tubuh. Ini sama seperti penjelasan beliau tentang khitabun nafsi. Masih ingat khitabun nafsi? Ilustrasi orang yang dia bersumpah dia telah melihat, dia telah mendengar, tapi ternyata tidak mendengar dan tidak melihat. Masih ingat ya bahasan itu ya? Baik, terkadang hanya bau tubuh orang yang sakit tercium oleh orang yang sehat sudah bisa menyebabkan ia tertular. Ini hal yang sudah terbukti secara nyata. Memang bau mungkin menjadi faktor penularan. Nah, saya garis bawahi poin ini. Namun demikian tetap harus ada kesiapan tubuh untuk menerima datangnya penyakit itu. Nah, ini apa sumbernya? Takut dan cemas, takut, khawatir, kemudian cemas, kemudian apalagi kesedihan. Itulah yang menjadi pemicu sehingga gangguan-gangguan yang ada di sekitarnya dalam dirinya sendiri itu aktif. Jadi nanti dalam kasus gangguan jin bagaimana? Bisa jadi jinnya sudah masih ada, tapi sudah tidak ada reaksi apapun ketika diruqyah. Itu berarti kita telah berhasil menonaktifkan pemicunya. Nah, inilah salah satu cara kenapa kemarin saya sarankan bagi ibu-ibu yang reaksinya masih berlebihan, nulis saja dulu. Tujuannya apa? Faktor pemicunya harus nonaktif dulu. Kalau pemicunya nonaktif, maka insya Allah, walaupun jinnya masih ada, di ruqyah insya Allah tidak akan reaksi sama sekali. Itulah yang kita harapkan dari proses terapi. Loh, nanti terus keluarnya gimana? Keluarnya itu urusan jinnya. Tidak perlu pamit dengan kita, sebagaimana dulu mereka masuk ke tubuh kita juga tidak pakai permisi, nanti keluarnya ya sudah, biarkan dia yang mikir sendiri keluarnya lewat mana dan kapan. Yang penting dia sudah nonaktif, tidak bisa menggerakkan syaraf kita, tidak bisa menyakiti kita. Poinnya hanya itu. Sebagaimana misalnya kita makan, ada bakteri yang kita makan bersama kue yang kita makan, sama sekali tidak ngaruh dalam tubuh kita. Nah, dalam proses terapi rohani pun demikian. Nah, pemicu yang diangkat oleh Ibnu Qayyim adalah sedih dan takut. Sedih dan takut. Maka burulah itu terlebih dahulu, segera selesaikan, cabut semua perasaan-perasaan negatif, supaya gangguan tadi menjadi silent. Ya, menjadi silent. Beliau kemudian mengomentari hadis tentang kesialan. Ini Ibnu Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, ini Ibnu Jauzi. Berbeda lagi kata beliau, sesungguhnya ketakutan akan sesuatu hal terjadi dengan sebab ketakutan terhadap kejelekannya dan mendapatkan kesialan dari hal tersebut. Ini hadis tentang kesialan yang kemarin. Jadi ketakutan itu ada sebabnya. Ya, takut itu ada sebabnya, sedih itu ada sebabnya. Maksudnya begitu. Berarti kalau tadi Ibnu Qayyim menyampaikan pemicunya itu adalah sedih dan takut, nah Ibnu Jauzi menyampaikan sedih dan takut itu ada penyebabnya. Tidak mungkin sedih tanpa sebab. Ada sebabnya tetapi tersembunyi. Jadi memahami hadis ini, kata Ibnu Jauzi, takut itu ada sebabnya tentang ketakutan terhadap sesuatu di masa depan atau sesuatu yang masa lalu. Nah, kemudian di Zadul Ma'ad, saya lupa menambahkan ini, yang poin yang 1, 2, 3, 4, 5 ini di Zadul Ma'ad. Dari Ibnu Qayyim. Kalau yang di atas dari Ibnu Jauzi, kalau ini dari Ibnu Qayyim. Saya tambahkan ya, biar tidak lupa. Sesuatu yang buruk bila merasuki hati, karena faktor masa lalu, disebut huzn, kesedihan. Kesedihan itu karena faktor masa lalu. Ya, kesedihan itu karena faktor masa lalu. Kemudian karena faktor yang belum terjadi, itu namanya ham. Dan kita disuruh doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ham itu maksudnya kesedihan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Huzn itu sesuatu yang telah terjadi. Kenapa ini kita masukkan dalam pembahasan ini? Ini berarti yang memicu batin seseorang, dia menjadi aktif dan mengaktifkan semua penyakit dalam dirinya, itu karena sesuatu yang masa lalu dan sesuatu yang akan datang. Maaf, ini tidak saya tulis di sini, teman ingat-ingat ya. Urutannya, Ibnu Qayyim tadi menyebutkan
semua gangguan, penyakit, dan sejenisnya pada asalnya dia non-aktif, pasif di badan. Dia aktif karena ada pemicu. Pemicunya adalah sedih, takut, dan sejenisnya. Sedih dan takut itu sumbernya masa lalu dan masa depan. Hanya itu sumbernya, masa lalu dan masa depan. Masa lalu itu apa? Saya pernah dizalimi, saya pernah mengalami trauma, saya pernah begini, saya pernah begitu. Masa depan itu apa? Saya bisa enggak ya menyelesaikan masalah ini? Saya sampai kapan hidup sama orang kayak begini? Kapan dia sadarnya? Aduh, sampai kapan saya terus menjalani masa tidak enak ini? Itu kesedihan terhadap masa depan. Sumber dari pemicu yang tadi yang menyebabkan gangguan itu aktif adalah masa lalu dan masa depan. Oke ya, clear ya? Jadi sumbernya apa? Masa lalu dan masa depan. Masa lalu itu konsep laladon sama satu. Makanya kita gali dari ring 1 sampai ring keempat, itu sumbernya masa lalu. Kemudian masa depan. Jadi kalau laladon sampah yang kemarin kita bahas itu, kita mungkin kesulitan, oh saya tidak ada masalah kok di masa lalu Pak dengan orang tua, dengan ini. Tapi bisa jadi dia punya ketakutan tentang rezeki di masa depan. Dia punya ketakutan tentang anaknya yang kuliah di luar kota. Dia punya ketakutan tentang masa depannya sendiri. Dia punya ketakutan tidak bisa menghadapi problem. Itu sama. Masa lalu dan masa depan. Semua yang menyebabkan sedih, takut, cemas tentang masa lalu dan masa depan. Baik, kemudian beliau menyebutkan, mencontohkan, ini saya kutipkan bab tentang pusing. Pusing disebabkan karena banyak faktor. Nah, faktor yang ke-17 adalah faktor psikis. Murung, sedih, was-was, banyak pikiran jelek, dan yang lainnya. Kemudian rasa duka dan sedih dapat mendinginkan kondisi kejiwaan, melemahkan panas tubuh, dan cenderung karena kecenderungan jiwa menuntut kondisi demikian dalam hati. Jadi kesedihan itu akan membuat suhu tubuh menjadi dingin. Nah, kalau dingin itu ada penyakit-penyakit yang mudah nempel pada suhu dingin. Ini nanti kaitannya dengan teori panas dan dingin yang ada di Zadul Ma'ad. Sayangnya saya lupa tidak memasukkan tema khusus tentang panas dingin. Jadi mungkin lain waktu saja. Jadi kecenderungannya orang yang sedih nanti wajahnya cenderung pucat, tensinya cenderung melemah, merendah, kemudian mengalami anemia, kemudian kondisi fisiknya cenderung gampang lelah, gampang capek, kemudian susah tidur. Ini kondisi orang yang lemah. Nanti kalau kondisi orang menyimpan kesedihan. Kalau ada masalah dikit nanti kambuh, badannya ngedrop, gemetar, menggigil, itu kecenderungannya orang yang tubuhnya sedang menyesuaikan dengan karakter yang bernama kesedihan. Jadi kalau kita pahami ini berarti takut dan sedih itu problem yang serius karena akan berpengaruh secara fisik secara langsung. Ini pemicunya. Sedih dan takut. Baik, mana lagi tadi? Baik, tentang masa lalu, ini berarti teori lalat sampah yang kemarin. Masa depan juga demikian, ini sampah yang terjadi dalam diri seseorang. Ini problem di ring kedua. Masa lalu mungkin ring pertama. Baik, saya kira ini mudah-mudahan relevan ya dengan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Baik, kesedihan. Ini bukan kalimat saya, ini kalimat dari Ibnu Qayyim. Allah menciptakan umat manusia memiliki seluruh anggota tubuh mereka dengan masing-masing memiliki kesempurnaannya sendiri. Bila kesempurnaan itu lenyap, pasti seseorang akan merasa sakit. Selain itu, Allah juga menciptakan kesempurnaan pada pergerakan organ tubuh, yakni hati. Bila kesempurnaan hati lenyap, maka timbullah rasa sakit, bahkan penyakit itu sendiri, seperti gundah, sedih, dan murung. Apa maknanya? Berarti, jika batin kita sedang sakit, muncullah problem psikis bernama sedih, murung, dan yang lainnya. Kalau kemarin kita membahas, sedih itu karena konflik, sedih itu karena dizalimi, sedih itu karena disakiti. Sebenarnya ada penyebab yang lain, yaitu sedang berkurangnya kesempurnaan dalam batin. Itu sebabnya nanti kalau seseorang itu batinnya telah menuju sempurna, sakitnya itu akan hilang, gundah
gundah gulananya juga akan hilang, traumanya juga akan hilang. Dengan cara ini berarti tidak perlu sampai menggali terlalu jauh tentang problem dirinya. Cukup menyempurnakan kondisi hatinya. Pijakannya adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita ingat kisahnya Nabi Yusuf, itu mengalami peristiwa traumatik yang luar biasa. Beliau dipukul oleh saudaranya, dibuat makar untuk membunuh beliau, dimasukkan ke dalam sumur, berpisah dengan orang tuanya. Itu peristiwa yang sangat dramatis, peristiwa yang sangat traumatik kalau itu kita alami. Tapi apakah di ujung cerita beliau mengalami sakit? Sama sekali tidak. Itu karena ada kesempurnaan dalam hatinya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah sampah yang kedua kemarin, fokus pada kebaikan. Jadi kalau kita berhasil menyempurnakan kondisi kesehatan rohani kita, maka penyakit-penyakit rohani itu juga akan hilang dengan sendirinya. Ilmu hati adalah bila hati mengenal semua itu hingga menumbuhkan cinta, kasih, pengagungan, tauhid kepada Allah. Ini akan menghilangkan perasaan sedih, kemurungan, dan lainnya. Baik. Jadi ini masih nyambung dengan poin sebelumnya, yaitu kaitannya dengan kesempurnaan hati. Kalau hati ini semakin baik, maka insya Allah dia akan terhindar dari kesedihan dan kemurungan. Baik, ini tambahan catatan dari Ibnu Qayyim al-Jauzi. 4 hal yang menyebabkan badan jadi hancur, jadi rusak, lemah. Pertama, murung. Kedua, sedih, lapar, dan begadang. Jadi, kalau misalnya badan kita ini lemah, imunitas lemah, dan sejenisnya, patut diduga ada ini. Kebiasaan murung, berarti ada beban yang belum selesai. Kesedihan, berarti ada masa lalu yang belum selesai. Kemudian pola hidup yang tidak baik, yaitu tidak cukup istirahat dan tidak cukup nutrisi. Ya, rohaninya ada problem, murung dan sedih, problem belum selesai. Fisiknya tidak mendapatkan nutrisi dengan baik dan pola hidupnya tidak baik, istirahatnya kurang. Jadi untuk orang-orang, teman-teman yang mengalami gangguan jin, pastikan istirahatnya enak. Pastikan istirahatnya nyaman. Jangan dipaksakan terapi sampai larut malam. Bagi yang meruqyah, yang semangat meruqyah, jangan sampai meruqyah sampai berjam-jam. Berikan kesempatan untuk istirahat. Kemudian berikan nutrisi yang baik. Kemudian 4 hal yang membuat gembiranya hati, melihat hijau-hijauan, melihat air mengalir. Ya, ini melihat orang yang dicintai, melihat buah-buahan. Ini bukan belanja ya, bukan belanja ya. Makanya melihat sesuatu yang disukai, dicintai, itu akan membuat hati menjadi lapang. 4 hal yang berbahaya terhadap pemahaman atau kecerdasan. Terlalu banyak makan asam-asam, buah-buahan, tidur tengkurap, sedih dan murung. Sekali lagi diulang oleh beliau, sedih dan murung. 4 hal yang menambah daya nalar. Hati yang tenang, tidak banyak makan dan minum, pandai mengatur gizi, konsumsi yang manis dan berlemak. Nah, ngopi tidak termasuk. Ya, ngopi tidak termasuk. Apakah ada yang menyediakan kopi di majelis ini? Baik, teman-teman sekalian, saya ingin garis bawahi apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi ini. Untuk beberapa berkali-kali beliau menyebutkan tentang sedih, murung, ngopi saya, tetapi akhirnya sedih dan murung itu akan membuat tubuh menjadi melemah. Nutrisi diperlukan, jadi harus istirahat sesuai dengan normalnya. Salah satu cara istirahat, dan ini yang kita pakai dalam terapi kecanduan, adalah tidur sesuai jadwal. Apa tidur sesuai jadwal? Kalau menurut sunnah gimana caranya tidur? Nabi SAW biasanya selesai Isya beliau membaca Tabarak, As-Sajdah. Kemudian satu lagi surah, saya lupa. 3 surah itu. Jadi kalau misalnya di total paling 45 menit nggak sampai, paling setengah jam. Selesai Isya. Setelah itu tidur. Sampai pembahasan para ulama dimakruhkan berbicara setelah Isya, kecuali ada majelis ilmu. Kayak kita gini boleh, diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada, maka dianjurkan untuk tidur selepas Isya atau selepas membaca Tabarak kemudian As-Sajdah.
Jadi habis isya tidurnya. Nah, bagi yang mereka bisa tidur sesuai jadwal itu, nanti dia bisa dengan mudah bangun di sepertiga malam. Di sepertiga malam itu akan sangat baik untuk siklus di tubuh kita. Jadi teman-teman sekalian, yang sekarang sedang kecanduan game online, pastikan bisa tidur di setelah isya. Yang sedang depresi, sedih, banyak masalah, usahakan latihan tidur selepas isya. Jangan sekarang ya, setelah isya, jangan sekarang. Setelah isya. Setelah isya. Besok saja. Oh, jangan, besok masih ada kelas. Ya, usahakan tidur sesuai jadwal, yaitu selepas isya setelah menyelesaikan 3 atau 2 surah, berarti sekitar setengah jam atau 45 menit setelah isya. Saya berharap ini menjadi kebiasaan kita. Saya ketemu dengan salah satu orang di Banjarmasin, saya lupa namanya. Beliau usia hampir 80 tahun tapi sehat walafiat. Ketika ditanya, Pak, amalnya apa? Nggak ada, Mas. Saya hanya biasa tidur setelah isya. Jadi kalau kita nelpon beliau ini habis isya, pasti sudah mati HP-nya. Jadi mulai sekarang latihan pola semacam ini. Ini berlaku untuk yang penyakit psikis maupun yang mengalami gangguan jin atau mengalami penyakit fisik. Usahakan bisa tidur on time, yaitu selepas isya. Baik, terapinya, mana tadi? Ya. Yang pertama, kesedihan itu perlu diterapi dengan terapi fisik, karena ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menggunakan talbinah misalnya. Talbinah diapain? Dikonsumsi. Ini akan menenangkan. Bisa pakai herbal yang lain, silahkan. Tidak ada masalah. Ini hanya dicontohkan oleh Nabi SAW karena ini sangat baik. Bagi yang mengalami gangguan jin, saya sangat menyarankan konsumsi talbinah. Satu, karena biasanya gangguan jin itu rata-rata disertai dengan gangguan lambung. Rata-rata yang mengalami gangguan jin disertai dengan gangguan lambung. Itu artinya kondisi psikisnya sangat tidak stabil. Berarti target terapinya harus istirahat normal senormal mungkin, yaitu di setelah isya atau 30 menit setelah isya. Kemudian fisiknya disempurnakan dengan ditambahi dengan konsumsi herbal, yaitu talbinah. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah. Jadi nanti cari talbinah untuk dikonsumsi. Terkadang ditambahkan madu dan seterusnya, kita lewati. Kemudian mengobati kemurungan itu atau kesedihan itu dengan membaca surah Al-Fatihah. Ini kalimat dari Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Al-Fatihah itu kunci kejayaan, kunci kekayaan, penjaga stamina, penolak kesedihan, rasa murung, rasa takut, dan seterusnya. Membacanya dengan tartil untuk menyembuhkan penyakitnya. Hanya saja dilakukan oleh orang yang mengetahui penyembuhan dan pengobatan melalui surah Al-Fatihah. Nanti saran saya, Bapak Ibu yang sedang sakit, baca tafsir Ibnu Katsir surah Al-Fatihah. Simak kajian tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Setelah itu baru dibaca. Ibnu Qayyim menyebutkan demikian. Kunci kekayaan, kunci kejayaan, penjaga stamina, penolak kesedihan, rasa murung, rasa takut, dan seterusnya. Al-Fatihah saja cukup. Apalagi ditambah surah yang lain, tentu akan sangat cukup pula. Ya, nanti lakukan ini, baca Al-Fatihah dengan pemahaman yang baik. Kemudian doa. Doa apa yang dicontohkan? Kalau kemarin doanya adalah Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, diulang-ulang. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ingat ya? Saya sangat menyarankan Bapak Ibu sekalian membiasakan, rutinkan itu. Sehari entah 500 kali, 1000 kali, terserah, pokoknya dibaca berulang kali dengan perasaan menghayati, kayak manggil-manggil ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai yang memiliki kemuliaan, keagungan, kita sedang memanggil Allah. Kemudian kalimat yang berikutnya adalah ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ulang-ulang ya Hayyu ya Qayyum. Nanti kalimat yang lain ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Kenapa kalimatnya ya Hayyu ya Qayyum?
Ada penjelasan yang sangat baik yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Ya Hayyu itu maksudnya wahai yang maha hidup. Maksudnya dialah yang memiliki semua syarat-syarat kesempurnaan untuk hidup. Dialah sumber kehidupan dan dialah pemilik semua persyaratan untuk hidup seorang makhluk. Apa persyaratan sempurna untuk hidup? Rizki, kesehatan, waktu luang, perlindungan dari bahaya, dibebaskan dari penyakit, dijauhkan dari orang yang berbuat zalim, dan semua hal yang dibutuhkan untuk seseorang bisa hidup. Keluarga, menikah, punya anak, itu semua persyaratan yang dibutuhkan untuk bisa hidup. Dan yang punya adalah Al-Hayyu, yaitu zat yang maha hidup. Dia yang punya itu semua. Makanya kalau seseorang baca ya Hayyu ya Qayyum, itu sama seperti ya Allah, saya butuh semua persyaratan untuk saya hidup saya supaya sempurna. Apa itu? Saya perlu jodoh ya Allah, saya perlu rezeki ya Allah, saya perlu kesehatan ya Allah, saya perlu perlindungan ya Allah, saya perlu bebas dari sakit ya Allah, saya perlu rumah ya Allah. Nah, itu semua adalah dimiliki oleh zat yang maha hidup. Dia yang maha hidup dan dia menciptakan kehidupan untuk makhluk dan dia menciptakan semua perangkat yang dibutuhkan untuk makhluk itu hidup. Makanya doa ini menakjubkan. Kalau seseorang mengucapkan ya Hayyu ya Qayyum, itu sama halnya seperti berdoa dengan semua hajat. Ya, berdoa dengan semua hajat. Nanti ulang-ulang kalimat ini. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Al-Qayyum itu yang berdiri sendiri dan tidak butuh siapapun untuk mewujudkan kehidupan seorang makhluk. Bi rahmatika astaghits. Nah, bacalah nanti Bapak Ibu sekalian dengan pemahaman yang saya sebutkan ini. Ini bukan saya, ini bukan kalimat saya. Ini kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Zadul Ma'ad. Kurang lebih begitu cara beliau menjelaskan tentang ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Lalu nanti tambahkan ya Dzal Jalali wal Ikram. Kalau saya biasanya saya tambahkan jadi satu. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika astaghits. Itu Masya Allah. Dihayati gitu rasanya powernya luar biasa. Nanti yang sakit, merasa tidak nyaman badannya, mau nyari obat bingung, datanglah kepada zat yang punya kehidupan. Datanglah kepada zat yang punya kesembuhan. Berbaring, rileks, santai. Sambil pejamkan mata, ucapkan ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram bi rahmatika astaghits. Sentuh bagian tubuh yang sakit, lalu ucapkan ya Hayyu ya Qayyum. Pengen nikah misalnya, duduk selesai sholat, doa ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu, wahai zat yang maha sempurna kehidupannya. Berikanlah kepada saya salah satu kesempurnaan untuk hidup saya, yaitu bisa menikah. Ya Hayyu, ya Hayyu. Nanti waktu pengen punya anak, sama. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Nanti doa dengan cara begitu, itu powernya Masya Allah. Luar biasa di badan kita. Coba ya, nanti begitu. Nah, ini penjelasan beliau. Kemudian mengucapkan la haula wala quwwata illa billah karena ini mengobati 99 pintu kemudaratan dan yang paling ringan adalah kesedihan dan kefakiran. Apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Nanti Bapak Ibu rutinkan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Pilih salah satu. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits atau ya Dzal Jalali wal Ikram atau la haula wala quwwata illa billah. Dengan pemahaman yang tadi. La haula wala quwwata illa billah ini apa? Seseorang tidak akan bisa berpindah menjadi lebih baik kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak akan bisa menolak mudarat kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Tidak bisa mengundang kebaikan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Termasuk tidak bisa keluar dari maksiat kecuali karena pertolongan Allah. Tidak bisa mengundang ketenangan kecuali karena Allah. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan Bu Darwati tadi. Kalau misalnya saya masih belum mampu menghilangkan sakit hati, gimana? Ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Karena tidak ada yang bisa mengubah batin kita kecuali Allah. Ya Allah, saya masih marah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Diulang-ulang begitu. Makanya nanti salah satu doa yang perlu diangkat kalau kita ingin membersihkan sifat yang tidak baik, setelah kita berdoa ya Allah, singkirkanlah perasaan marah dalam batin saya ya Allah. Jadikan hati saya lapang. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa mengubah perasaan marah saya ini ya Allah kecuali hanya Engkau.
La haula wala quwwata illa billah. Nah, begitu memahaminya. Baik, ini kalimat dari Ibnu Qayyim. Kita lewati, nanti bisa dibaca sendiri. Ini doanya agak panjang-panjang. Baik, kemudian aktivitas fisik. Wajib atas kalian berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Sungguh karena jihad di jalan Allah itu merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu syurga. Allah akan menghilangkan dengannya kesedihan dan kesusahan. Jihad fisabilillah, maksudnya beramal kebaikan, beramal soleh. Jadi habiskan waktu kita atau sisihkan waktu-waktu kita untuk melakukan amal di jalan Allah dengan sedekah, menolong fakir miskin dan yang lainnya. Baik, kita lewati. Kemudian yang berikutnya adalah berbaik sangka kepada Allah. Dengan apa? Ini dengan pemahaman yang kita bahas kemarin, bahwa apa yang kita alami akan menghapuskan dosa. Misalnya, tidak ada penderitaan, kesengsaraan, sakit, kesedihan, bahkan kekalutan yang menimpa seorang mukmin, melainkan dengan semua itu dihapuskan sebagian dosanya. Jadi kalau sedang sedih, apa yang harus diucapkan? Ya Allah, mudah-mudahan ini menghapuskan semua kesalahan saya. Ya, dengan sedih itu Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Baik, tadi ada aktivitas fisik. Nah, kita lacak di salah satu surah tentang apa treatment untuk menghilangkan rasa takut. Ini diantaranya juga bisa untuk nanti kita yang terlalu bergejolak emosinya, begitu menceritakan hal yang buruk, badan terlalu gemetar, terlalu khawatir, terlalu cemas, lalu badannya terasa tidak nyaman, nanti bisa dilakukan poin pembahasan setelah ini. Termasuk yang mengalami fobia atau ketakutan yang tidak jelas misalnya. Baik, surah Al-Qasas ayat ke-32. Perhatikan baik-baik poin ini, karena ini saya ambilkan dari tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir. Di kelas sebelumnya kemarin, saya lupa masukkan ini. Jadi mohon maaf buat teman-teman gelombang 1. Ini kisahnya dari Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu beliau keluar dari Madian bersama istri dan gembalaan beliau. Lalu kemudian beliau diperintahkan oleh Allah untuk naik ke sebuah bukit, dan di sana kemudian beliau ditunjukkan mukjizat yang akan Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya adalah, masukkanlah tangan ke leher bajumu, ini saya akan keluar cahaya putih, tidak bercacat, bukan karena penyakit. Kemudian di ayat sebelumnya beliau ditunjukkan tentang tongkat yang beliau disuruh untuk melemparkannya, lalu kemudian berubah menjadi seekor ular yang sangat besar, lalu kemudian beliau mengalami ketakutan. Pada ayat ini Allah menyampaikan kepada beliau, dekapkanlah kedua tanganmu itu ke dadamu bila ketakutan. Perhatikan poin ini. Dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Allah SWT, dari Tuhanmu. Sesungguhnya mereka adalah, sesungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya adalah orang-orang yang fasik. Kita perhatikan dulu di tafsir At-Tabari. Ibnu Abbas mengatakan tentang watmum ilaika janahak. Maksudnya adalah dekapkanlah kedua tangan ke dada. Saya tidak paham mendekapkan itu kayak apa. Apakah harus begini, ataukah harus begini, ataukah harus begini, ataukah begini. Yang jelas mendekapkan kedua tangan ke arah dada. Ke arah dada, didekap. Bentuknya nanti kita bahas belakang. Qatadah menyampaikan, maksud dari ayat ini adalah yang watmum ilaika janahak, maksudnya adalah dekapkanlah kedua tanganmu ke dada jika engkau ketakutan. Al-Mujahid mengatakan minar rahab, ini maksudnya adalah bila takut. Jadi maksudnya ketika takut atau merasa takut, kita disuruh untuk mendekapkan kedua tangan ke dada. Kita lihat di tafsir Ibnu Katsir. Kalimat tadi, watmum ilaika janahaka minar rahab, ini adalah Mujahid mengatakan hal itu dilakukan apabila merasa terkejut. Qatadah mengatakan ketika terasa takut. Ibnu Jarir mengatakan hal tersebut dilakukan bila ia merasa takut terhadap ular. Ular itu maksudnya ini beliau menceritakan tentang Nabi Musa. Ada kalimat tambahan dari Ibnu Katsir, beliau mengatakan, jelasnya Allah memerintahkan itu kepada Nabi Musa bila merasa takut, hendaknya mendekapkan kedua tangannya ke dada apabila beliau merasakan hal itu. Saya akan hilang rasa takutnya. Nah, tapi ada tambahan dari
Ibnu Katsir, kata beliau begini. Bila barangkali seseorang, barangkali bila seseorang melakukan hal tersebut hanya sekedar ikut-ikutan, ia merasa takut lalu meletakkan tangannya ke dadanya, niscaya akan lenyaplah atau menjadi ringanlah rasa takutnya dengan seizin Allah. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau tidak membatasi bahwa mendekap tangan ke dada itu hanya berlaku kepada Nabi Musa. Beliau dengan terang benderang menyampaikan kalau ini dilakukan oleh seseorang walaupun hanya sekedar ikut-ikutan saja gitu, takut begini, itu bisa meredakan rasa takut yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian beliau menceritakan, beliau mengutip lanjutan dalam tafsir ini. Sebelum itu Nabi Musa alaihissalam dicekam rasa takut yang sangat terhadap Fir'aun. Apabila ia melihat Fir'aun lalu beliau membaca, Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku mohon pertolongan kepadamu dalam menghadapinya, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatannya. Maka Allah cabut dari hati Musa rasa takut yang mencekamnya dan mengalihkannya kepada hati Fir'aun. Sejak saat itu apabila Fir'aun melihat Musa, maka ia terkencing-kencing bagaikan seekor keledai karena ketakutan terhadap Musa. Baik, saya garis bawahi poin ini. Barangkali seseorang melakukan hal tersebut sekedar ikut-ikutan, saat ia merasa takut, lalu meletakkan tangannya di dada, niscaya akan lenyaplah dan menjadi ringanlah rasa takutnya dengan izin Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau nanti Bapak Ibu sedang nulis, masih ingat treatment yang kemarin, nulis problem memori masa lalu mengalami ketakutan, pengen nangis, pengen marah, letakkan tangan di dada sejenak, terserah mau begini, mau sedekap begini, mau sekedar begini saja, pokoknya sentuh bagian dada ini, sambil kemudian tulis, itu akan membantu meringankan kita. Awalnya ini saya hanya baca begini saja, lalu kemudian saya coba, waktu itu ada beberapa orang di Banjarmasin, ada 3 orang kita coba, alhamdulillah biiznillah 3 orang ini mengalami fobia, ada fobia ular, ada fobia ulet ya, kemudian satu lagi fobia apa gitu. Alhamdulillah hilang kurang dari 10 menit. Ada yang lebih dari 10 menit itu ada gangguan jin atau ada trauma. Masih ingat ya konsepnya? Memori plus jin. Jadi kalau tidak hilang itu dalam waktu yang sangat singkat, kesimpulan saya kemarin adalah itu ada memori atau trauma yang belum selesai, ada kaitannya dengan bangsa jin. Nah kemudian saya coba ini secara massal waktu itu, secara massal di Amuntai. Jadi waktu kajian massal, semua mahasiswa dikumpulkan waktu itu, lalu saya minta relawan ada 10 orang ke depan. Ada 10 orang ke depan yang punya fobia. 10 orang itu biiznillah 8 orangnya berhasil, kurang dari 10 menit. Kemudian yang 2 orang gagal. Begitu saya tanya, oh ternyata ada memori buruk yang perlu diselesaikan, dan dugaan saya waktu itu ada gangguan jin karena yang dia rasakan lebih dari sekedar fobia biasa. Nah ini sangat bermanfaat untuk kita menghilangkan rasa takut tadi. Kalau termasuk pertanyaan kemarin, saya lupa ya kemarin Mas Eba, ketika kita mau menghadapi sesuatu kemudian takut, gemeter, mau ngomong di depan takut, itu berarti satu, kalau ini ringan seperti rasa takut tanpa sebab yang jelas saja, insya Allah sambil ditegakkan ini tidak ada bacaannya ya, didekatkan saja, tidak ada bacaannya. Nah nanti. Tapi kalau misalnya berkali-kali tidak hilang, itu berarti ada memori negatif di masa lalu yang perlu digali. Berarti insya Allah kemungkinannya di situ ada jin yang menyertai atau yang lainnya, atau memori buruknya yang perlu diselesaikan. Nah itu perlu konseling, perlu ngobrol. Jadi nanti bagaimana bagi kita yang sedang mengalami sedih, gitu, udah santai, kalau kesulitan baca Al-Quran atau kesulitan zikir, pegang dada dulu. Tapi kalau di sini riwayatnya jelas sekali kedua tangan. Saya lihat di tafsir At-Tabari, kemudian di tafsir Ibnu Katsir, juga di tafsir Qurtubi, semuanya menyebutkan kedua tangan. Entah begini, terserah, saya tidak menemukan format yang ideal. Atau sedekap seperti orang salat begini juga tidak apa-apa, sambil sedekap. Santai, relax.
Kenapa enggak sambil doa, Pak? Doa itu ada adabnya, kan enggak mungkin doa sambil begini. Doa itu ya begini, angkat kedua tangan, kemudian menghadap kiblat dan sejenisnya. Jadi waktu mendekap ada doanya, enggak ada doanya. Jadi ini bahasa tubuh. Nah, ibrah yang saya ambil dari penjelasan ini adalah, Bapak Ibu sekalian, kalau suami pernah menzalimi istri dan istri trauma, sarankan istri untuk mendekap dadanya sendiri dengan kedua tangan. Kalau misalnya kesulitan, suaminya yang mendekap suami istrinya. Itu kenapa Rasulullah biasa mendekap anak-anak. Masya Allah, hikmahnya luar biasa. Kalau anak-anak kita sekolah berantem dengan temannya, ada memori buruk, dia cerita dengan nangis. Nanti ketika dia cerita, sambil suruh meletakkan dia tangannya di dada. Ayo nak ceritakan, ada apa tadi di sekolah? Kalau tidak begitu, dekap. Atau biarkan dia bercerita sambil kita mendekap dadanya. Nah, itu akan melepas emosi negatifnya dengan cepat. Baik, teman-teman sekalian, saya terus terang sangat terkagum-kagum ketika membaca tafsir Ibnu Katsir ini, karena beliau sangat jeli sekali, beliau tidak mengkhususkan ini kepada Nabi Musa alaihissalam, dan faktanya memang bermanfaat untuk kita. Jadi kalau pas gelisah, coba letakkan tangan di sini, santai, tangan dua lah, jangan tangan satu. Kita begini. Setelah itu istighfar, baca la haula wala quwwata illa billah. Baik, ini cara terapi. Walaupun ini kasusnya untuk takut, tapi dugaan saya husnuzon, ini bisa dipakai waktu kita sangat emosi. Baik bentuknya sedih, bentuknya marah, bentuknya takut, atau sejenisnya. Intinya membuat sampai badan kita bereaksi secara berlebihan. Baik ya, Ibu sekalian, Bapak yang dimuliakan Allah, nanti kalau kita merasakan hal yang tidak nyaman, lakukan ini dulu bertahap. Ini membantu proses terapi yang kemarin sudah kita bahas di hari ke-8. Wallahualam bishawab, semoga ini jadi bekal untuk kita semua. Insyaallah. Jazakallah Ustaz. Semoga teman-teman masih tetap semangat menyimak ya. Insyaallah. Luar biasa tadi pembahasannya, memang butuh konsentrasi dan memang harus benar-benar ya ilmu kalau tidak dicatat ya, mencatatnya apa, ilmu itu terikatnya itu kan dengan catatan ya, dengan tulisan ya, kemudian dengan pengamalan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Minimal yang tadi yang terakhir barusan, kalau ada rasa takut ya didekap. Diingat ini apa, selebrasi Cristiano Ronaldo. Ada jadi kayak gitu, Masya Allah. Oh, itu di luar ya. Baik teman-teman, boleh kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Atau tadi kan saya keluar Zoom ya, jadi pertanyaan Ustadz Aris tadi itu terhilangkan. Oh, ini ada Umu Gaisa ingin bertanya. Oke, boleh silakan langsung. Silakan, Umu Gaisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bisa diulang audionya? Ya, sinyalnya kayaknya. Nggak kedengeran suaranya. Oh. Bismillah. Nah ya, Rob. Ya. Ya. Silakan. Kalau tadi membahas tentang kesedihan dan ketakutan, memang Masya Allah luar biasa. Saya paham, tetapi ada yang apakah ini sebuah kesedihan atau ketakutan ketika melihat mengingat sebuah gini, ketika telah menyampaikan sesuatu, misalkan sebuah kebaikan ketika sedang kajian, kita menyampaikan materi, terus juga menyampaikan materi, terus setelah menyampaikan materi ada perasaan bahwa
apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang takut salah atau ada perasaan gimana gitu ya. Jadi akhirnya ketika ingat saya mengatakan ini pengen teriak, pengen marah atau ini tuh kenapa ya kok jadi begini gitu. Ini rasa apa ya Ustadz ya. Jadi kalau setiap saya telah melakukan kebaikan ya Ustadznya misalkan ya tadi menyampaikan materi gitu kan, ada perasaan seperti itu gitu loh. Ada yang tadi saya salah ya menyampaikan. Terus ketika mengingat kata-kata yang saya sampaikan tuh, saya inginnya bicara kasar atau teriak gitu loh. Nah ini perasaan apa ya Ustadz ya kalau seperti itu? Dan terapinya seperti apa? Terima kasih. Baik, Ibu, apa yang kita rasakan di hari ini, ya, apa yang kita rasakan di hari ini, tetap kaitkan dulu dengan ring 1, ring 2, ring 3. Apa kaitannya kok? Kenapa harus kita bawa ke sana? Karena yang berpengaruh pada perilaku kita di hari ini ada kaitannya dengan masa lalu yang belum selesai. Saya contohkan ilustrasinya dulu ya, ilustrasinya. Ini ada seorang ibu-ibu yang dia fobia air hujan. Jadi kalau misalnya hujan itu beliau ketakutan luar biasa, menggigil dan seterusnya ketika hujan. Lalu kemudian saya tanya tentang masa lalunya. Kembali ke masa lalu, fokus ke sana. Apa yang nampak di hari ini seperti pengulangan dari peristiwa masa lalu, hanya beda bentuk. Tapi tema umumnya sama, tema umumnya. Contoh si ibu-ibu ini tadi, dia temanya tentang takut terhadap hujan. Lalu saya tanya akhirnya, dulu waktu kecil pernah mengalami trauma terkait dengan air atau tidak? Trauma terkait dengan air atau tidak? Lalu beliau kemudian menceritakan, oh iya betul, dulu waktu kecil saya pernah ditenggelamkan oleh bapak saya, dicelup-celupin gitu, dicelup-celupin gitu, kepalanya di air karena ayahnya waktu itu sangat marah. Sejak saat itulah dia mengalami ketakutan terhadap air hujan. Perhatikan poinnya, temanya sama, tapi berulang di kemudian hari. Temanya sama tentang air, bentuknya berbeda. Nah, jadi ketakutan beliau ketika dewasa terhadap air itu karena dulu ketika kecil pernah mengalami trauma yang belum selesai. Trauma belum selesai, di kemudian hari ketika dewasa muncul dalam bentuk yang baru, yaitu takut dengan air hujan. Tapi temanya sama. Nah, perilaku juga demikian. Contoh, waktu kecil, misalnya waktu kecil, kita biasa diperlakukan sangat keras oleh ayah. Ada dua kemungkinan perlakuan keras itu reaksinya dalam diri kita. Kita pengen berontak atau kita menjadi sangat ketakutan. Ada dua kemungkinan. Kita pilih contoh yang berontak dulu. Pengen berontak ke ayah, tapi saya tidak berani ngomong. Ya, pengen berontak ke ayah, tapi saya tidak berani ngomong. Ayah zalim ke saya, ayah zalim ke ibu, ayah zalim ke keluarga, ayah tidak menafkahi. Saya mau berontak. Saya mau saya tidak mau disakiti terus-menerus semacam ini. Tapi karena posisi ayah sebagai orang tua, saya tidak berani melawan. Efeknya, saya menjadi temperamen saja ketika di sekolah. Temperamen dengan teman. Saya pengen hidup bebas merdeka. Tidak dikekang lagi oleh ayah. Saya pengen menentukan hidup saya sendiri. Bahkan saya berazam, bertekad, saya tidak mau hidup saya dinafkahi oleh ayah. Ayah perilakunya buruk. Saya mau nyari uang sendiri. Nah, nanti efeknya setelah dewasa, ya tadi kan ayah ya temanya tentang marah, temanya tentang marah, tentang perasaan ingin berontak. Di kemudian hari setelah usia 30 tahun menikah dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini, qadarullahnya, dia sifatnya agak ada miripnya dengan ayahnya. Keras, suka menekan, kemudian tidak bisa diatur, pokoknya suka maksa gitu. Sikap berontaknya yang tadi waktu kecil itu tidak muncul, ketika menikah dengan suami muncul. Muncullah dia menjadi sosok seorang perempuan bangkang ketika dinasihati, melawan ketika dinasihati, sibuk dengan dirinya sendiri, mencari nafkah sendiri,
pelit dengan suaminya. Pokoknya sifat-sifat berontaknya muncul. Keras, temperamen ke anak-anak, temperamen ke suaminya. Kesimpulan suaminya, ini wanita yang buruk, tidak taat kepada suami. Padahal sikapnya yang sekarang ini adalah sikap yang dulu seharusnya muncul ketika dia kecil. Hanya saja dia tahan. Ini adalah sikap pengulangan saja. Temanya sama, yaitu pengen berontak. Hanya kebetulan berada di lingkungan yang berbeda. Tapi temanya sama. Lingkungannya dengan ayah, dia tidak berani berontak karena ayah powernya lebih besar. Lalu sekarang hidup serumah dengan seorang laki-laki yang umurnya sama. Kerjaannya mungkin sama. Bahkan mungkin gajinya si istri lebih besar. Istri mengambil semua keputusan di rumah. Suaminya cenderung diam, tidak muncul sikap kawamnya. Efeknya istrinya berontak dan dominan ketika melihat perlakuan buruk dari suaminya. Ini mana lagi? Situasinya berbeda, sifatnya berulang, muncul di masa lalu. Nah, begitu pula cara memahami yang terjadi pada ibu. Jadi, saya menyampaikan, tapi saya takut, saya ingin gitu. Apakah ada tema yang sama di masa lalu? Coba didetailkan secara jujur dalam batin. Kenapa ya saya berontak ketika saya mendapati kalimat saya ada yang tidak baik? Atau saya dikritik oleh orang ketika kalimat saya keliru. Kenapa saya tidak terima ya? Coba temanya itu. Saya takut kalau kalimat saya salah didengar oleh orang lain. Saya takut kalau saya salah menceritakan sesuatu kepada orang lain. Saya takut kalau dinilai begini dan begitu. Pertanyaan saya, apakah sifat ini pernah terjadi di masa lalu? Dipaksa sempurna, dikritik habis-habisan kalau salah, tidak boleh melakukan kesalahan, dihukum sangat keras kalau sekali saja melakukan kesalahan, terus tidak dimaklumi sedikit pun kalau ada kekeliruan, diperlakukan perfect oleh ayah dan ibunya, atau memperlakukan diri sendiri dengan sangat perfect sampai tidak bisa menerima kalau saya punya kesalahan, atau saya keliru, saya tidak puas, saya pokoknya harus sempurna. Apakah sifat ini ada sebelumnya? Kalau sifat ini ada, yang sekarang ini adalah pengulangan masa lalu saja. Nah, berarti cara terapinya gimana? Taubati sifat itu. Bagaimana cara mentaubatinya? Ridho dengan ketentuan Allah. Setiap orang bisa salah, setiap orang bisa benar. Setiap orang punya kebaikan, setiap orang punya keburukan. Kalau salah bagaimana? Taubat jalan keluarnya. Kalau saya salah ngomong bagaimana? Istighfar, taubat jalan keluarnya. Kalau saya menyakiti orang, bagaimana jalan keluarnya? Sambung silaturahim. Setiap orang bisa benar, bisa salah. Terima fakta bahwa diri kita adalah manusia biasa, tidak harus sempurna. Dan jangan memaksakan diri untuk sempurna, karena kita manusia biasa. Selama kita manusia biasa, pasti ada salahnya. Jadi saya ingin mengucapkan selamat karena kita adalah manusia biasa yang bisa salah. Kalau tidak bisa salah, itu justru di luar fitrah kita. Nggak mungkin, itu hanya seorang nabi. Jadi terimalah kondisi kodrat diri kita sebagai manusia biasa. Nah, tinggal pertanyaannya, kenapa kok berlebih-lebihan? Mungkin di situ ada syaitannya yang ganggu, yang ngompori. Tapi dia hanya ngomporin saja. Tugas kita buang kompornya, supaya dia tidak bisa ngomporin. Bagaimana cara buang kompornya? Ya berarti masuklah memori di masa lalu tadi. Apakah sifat-sifat tadi ada yang terulang ya dari masa kecil? Kalau sifat-sifat itu ada, nanti doa yang tadi. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ternyata saya ini kurang lapang, ketika saya ini ternyata tidak terima batin saya kalau saya dianggap kurang oleh orang lain. Ya Allah, saya mohon ampun karena saya menzalimi diri saya sendiri, karena saya menuntut untuk sempurna di hadapan manusia misalnya. Ya Allah, saya mohon ampun, saya bertobat. Bawalah pemahaman ke arah itu, maka insya Allah nanti akan lebih mudah. Mudah-mudahan kalau itu sudah ada jinnya, semoga bisa keluar segera. Semoga bisa dipahami yang saya sampaikan ini ya. Gimana Ibu? Ya, bagaimana Umu Gaisa, sudah cukup ya insya Allah. Jadi karena kita manusia, pasti akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Intinya jangan berlebihan dan usaha untuk kembali kepada fitrahnya insya Allah. Ustaz Aris, boleh? Saya ingin bertanya. Iya, silakan. Tadi yang mengulang yang chat aja biar jelas dibaca diobrolkan aja saja. Oke. Ya. Insya Allah ada 3 pertanyaan, Ustaz. Enggak apa ya? Nambah. Satu-satu. Yang pertama yang ini dulu deh yang gampang-gampang. Di slide tadi ada faktor ke-17 tadi.
nggak tahu tadi slide nomor berapa tadi Anda baca ada faktor 17, itu maksudnya apa? Faktor 17 psikis. Ya, psikis. Lalu ini hanya untuk yang kedua, menegaskan tadi yang slide tentang antara dari yang lepra itu dan penyakit yang menular itu ada antara adanya terasa takut atau khawatir, tapi di bawah juga ada dari bau ini bisa ditegaskan lagi apa kok ada yang satu bau yang satu rasa takut atau khawatir gitu Ustaz. Yang terakhir ini yang teman anak ini, jadi udah sepuh dua-duanya, ya udah kakek nenek lah, sekitar usia 60-an. Itu sering akhir-akhir ini sering berantem, bahkan sampai fisik. Ibunya itu sampai mukulin suaminya, bapaknya gitu kan, sampai bawa pisau dan sebagainya. Akhirnya bapaknya itu dipisahkan, tinggal sama anak-anaknya, walaupun istilahnya rumahnya itu sebelahan, depan-depanan lah gitu, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan itu Ustaz, gitu kan. Ini gimana yang ngasih istilahnya tahulah ke teman anak itu, mungkin dari ring 1 sampai ring 3 ini gitu kan, mengingat ya kalau dari ring 1 ini kondisi mereka sudah sepuh dan yang ditanyakan pun agak bingung juga nanti gitu kan. Lalu kedua dan ketiganya itu saya minta penjelasannya. Syukran jazakallah ya. Baik, yang kedua tentang bau tadi itu maksudnya adalah Ibnu Qayyim sedang menjelaskan salah satu faktor yang menyebabkan tertularnya penyakit di masa itu adalah karena bau. Penyakit itu bisa tertular melalui bau atau bersentuhan, bahkan dia menyebutkan contohnya adalah bau ya, bersentuhan, bersenggolan, lalu kemudian bau. Nah, bau ini maksudnya itu penyebab paling ringan yang bisa menularkan penyakit. Jadi dia pengen garis bawahi poinnya begini. Berarti memang benda itu bisa nempel ke orang lain. Tapi statusnya itu sebenarnya ketika nempel di orang lain itu masih pasif. Nah, kenapa dia kemudian bisa aktif? Karena munculnya kekhawatiran, karena munculnya rasa takut atau kesedihan atau pemicu secara rohani tadi. Yang beliau istilahkan ada kesiapan dalam diri orang itu secara tersembunyi, ya sebenarnya badannya sudah siap untuk ketika bakteri tadi nempel langsung bisa aktif. Nah, ini teori yang beliau sampaikan demikian. Penyebabnya sekali lagi karena dalam batinnya ada perasaan khawatir dan sejenisnya. Kalau perasaan khawatir tadi hilang, takutnya hilang, maka muncullah hadis yang tadi Nabi SAW memegang tangan yang lepra itu, bahkan memasukkan ke makanan dan makan bersama itu tidak masalah. Jadi pembahasan di sana. Jadi bau tadi karena beliau mengetengahkan bagaimana caranya bakteri tadi berpindah atau penyakit tadi berpindah kepada seseorang. Pindah saja, tapi belum melukai dan belum mengganggu. Nah, mengganggunya karena ada faktor kesiapan dalam diri orang itu. Kalau tubuhnya memungkinkan untuk dibuat aktif oleh penyakit itu, ya dia akan muncul menjadi penyakit. Nah, apa penyebab dia aktif? Ya, karena adanya sedih, marah, atau ketakutan, atau kekhawatiran, atau kecemasan tadi. Kemudian mengenai perilaku yang membahayakan. Saran saya yang perlu kita lakukan dalam posisi semacam ini, buatlah prioritas. Prioritasnya, 1, menjaga keselamatan, 2, baru terapi. Nah, jadi yang perlu dijaga ya, kalau memang ada kemungkinan melukai orang tua, ya itu harus dijaga dulu, dijauhkan, bukan langsung terapi, tapi diselamatkan dulu. Nah, dijauhkan mungkin anak-anaknya memilih untuk dijauhkan tadi yang ada manfaatnya. Lalu bagaimana terapinya? Terapinya cukuplah kalau misalnya diajak dialog terlalu sulit, gunakan pendekatan lalat sampah yang kedua kemarin. Besarkan amal solehnya, misalnya membaca la haula wala quwwata illa billah. Imam Qurtubi ketika menjelaskan kalimat la haula wala quwwata illa billah itu, beliau mencontohkan problem yang terjadi pada anak. Jadi kalau anak mengalami masalah, orang tua disarankan merutinkan baca la haula wala quwwata illa billah. Problem yang menghinggapi anak, insya Allah mudah-mudahan dihilangkan. Ada 99 pintu keburukan yang bisa ditolak dengan bacaan la haula wala quwwata illa billah. Yang paling ringan kesedihan,
dan kefakiran. Dan yang lebih dari itu insya Allah bisa dihilangkan. Jadi sarankan beliau untuk tetap mendoakan anaknya, berdoa sambil minum zam-zam misalnya, kemudian bersedekah dan memperbanyak zikir tadi. Lalu jagalah beliau keselamatannya. Paling hanya itu yang bisa dilakukan. Waalaikumsalam. Ya, insyaallah. Jazakallah Ustaz Aris atas pertanyaannya dan Sanadib atas jawabannya. Selanjutnya yang di chat mungkin ada? Ya, yang di chat. Tapi ini tentang khodam, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kita menyikapi amalan yang tidak syar'i dan khodamnya dan cara penanggulangannya menyikapi amalan yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i gimana dulu, perlu didetailkan ya. Kalau memang jelas-jelas tidak syar'i ya ditinggalkan, lalu ditaubati. Lalu bagaimana jinnya? Ya sempurnakan taubat, yang kedua sempurnakan amal soleh. Lalu setelah itu gimana jinnya? Insya Allah kalau amal solehnya baik itu sudah cukup untuk menghilangkan jinnya. Tapi kalau mau diruqyah silahkan, tidak ada masalah. Ruqyahnya gimana? Ruqyahnya biasa saja di ruqyah atau dinasihati seperti yang kemarin dibahas. Diawali dengan taubat, lalu kemudian dinasihati orangnya dan dinasihati jinnya. Disuruh keluar. Tapi kalaupun tidak diruqyah pun tidak apa-apa. Yang pokok orangnya sudah taubat. Taubat dan lakukan amal soleh. Apakah itu sudah cukup? Cukup. Karena ruqyah itu bukan syarat dari taubat. Ya. Sekali lagi, ruqyah itu bukan syarat dari taubat. Jangan ditambahi ya. Jadi syarat taubat itu apa? Ya sudah menyesal pada Allah, kemudian mohon ampun kepada Allah, tidak mengulanginya lagi. Itu disebutkan oleh para ulama. Jangan ditambahi dengan diruqyah. Itu tidak ada. Jadi sudah cukup. Makanya kemudian kemarin masih ingat ya kisah dukun itu di Ibnu Rajab Al-Hambali. Bagaimana taubatnya wanita ini? Ya cukup hanya dengan taubat, kemudian berbakti pada orang tuanya. Taubat mohon ampun pada Allah, lalu amal soleh. Sesederhana itu, insya Allah. Iya, insya Allah. Jazakallah Ustaz. Selanjutnya, Ustaz Selamat Bahari. Tadi sudah ingin bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada 2 pertanyaan. Pertama, saya merasa kurang kasih sayang ya, kurang peduli sama orang dan kurang romantis gitu, kurang lembut gitu ya. Itu padahal itu saya tahu itu kurang baik ya. Bagaimana ya Ustaz untuk menumbuhkan itu atau untuk berubahnya gitu? Satu itu. Terus yang kedua ada pasien perempuan umur 24 tahun. Mulai 8 bulan ini dia sering halusinasi, sering dibisikkan, dibully, kemudian disuruh mati, disuruh lompat dari tempat yang tinggi dan sebagainya gitu. Kemudian saya coba terapan yang kemarin diajarkan tapi belum berhasil kan. Ada ceritanya semakin menjadi-jadi dan sebagainya. Saya coba menggali yang ring satunya aja sih yang lebih digali karena dia orang tuanya masih ada dua-duanya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz Selamat. Ya, yang pertama ya Ustaz. Silakan Ustaz. Yang pertama tentang menumbuhkan perasaan kasih sayang. Pertama pagari dulu. Ya, pagari dulu kasih sayangnya itu pada orang-orang dihalalkan. Ya, dipagari dulu. Jangan sampai nanti muncul kepada orang tidak dihalalkan, nanti malah rusak. Jadi pagari dulu. Kemudian yang kedua, sifat itu bisa berubah. Jangan punya kesimpulan sifat saya tidak bisa berubah. Bisa, sifat itu bisa berubah. Ya begitu, memang karena para sahabat dulu juga mereka setelah mereka berislam muncul kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Walaupun sebagian sifat dasarnya tidak berubah. Tapi rata-rata sebagian sifat itu bisa berubah seiring ditempa oleh waktu. Jadi satu, niatkan sungguh-sungguh untuk berubah. Lalu kenali dengan pasti sifat saya yang buruk itu apa. Istighfar, mohon ampun pada Allah. Semua perubahan itu diawali dengan taubat. Ya Allah, dengan sifat saya yang sekarang ini, saya telah memberikan keburukan kepada istri, kepada anak-anak. Ya Allah, saya mohon ampun, saya bertobat. Fokus saja ke situ.
Ya Allah, karena sifat saya ini ada hak istri yang tidak saya tunaikan. Karena sifat ini pula ada hak anak yang tidak saya tunaikan. Karena keburukan ini akhirnya terputus silaturahim. Ya Allah, saya mohon ampun, saya bertaubat. Kunci dari semua perubahan itu taubat. Yang maksiat berubah jadi taat, awalnya taubat. Yang kufur menjadi mukmin karena dia juga bertaubat, menemukan kebaikan. Jadi sempurnakan taubat terlebih dahulu. Istighfar yang banyak, istighfar yang banyak. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Baca yang tadi. La haula wa la quwata illa billah. Atau doa yang kemarin. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku. Atau Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan seterusnya. Bacalah doa-doa perlindungan dari akhlak yang buruk dan dari jiwa yang buruk. Lalu meminta kepada Allah supaya diberikan jiwa dan akhlak yang baik. Doa yang banyak. Jadi semua proses tadi, semua proses itu diawali dari taubat dan doa kepada Allah. Karena apa? Karena tafsir dari kalimat la haula wa la quwata illa billah. Jadi tidak ada yang bisa mengubah kita dari maksiat menuju taat kecuali hanya Allah. Jadi nanti mohon pertolongan kepada Allah dengan zikir-zikir tadi. Merujuk pada pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah di buku beliau, Jala'ul Afham, beliau menyebutkan tentang keutamaan salawat. Ketika seseorang melazimkan salawat, salah satu yang akan muncul dalam dirinya adalah mengubah sifat yang keras menjadi lembut. Perbanyaklah baca salawat. Ya, perbanyak baca salawat. Satu istighfar, yang kedua baca la haula wala quwata illa billah, yang ketiga perbanyak salawat. Ketika istighfar tadi, kenali sifat kita yang buruk, lalu berazam, bertekad harus diubah. Ya, itu ya saja, nanti lakukan itu. Kemudian yang kedua, ini amalan zahirnya, amalan batinnya. Amalan zahirnya untuk mengubah, cara berpikirnya begini. Jangan menunggu berubah diri kita untuk memberikan kasih sayang pada orang lain. Jangan menunggu diri kita berubah untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Ikuti saja apa yang dicontohkan oleh Nabi, walaupun kita belum berubah. Apa yang dicontohkan oleh Nabi? Sebaik laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Lakukan semua kebaikan untuk istri. Walaupun kita masih merasakan tidak nyaman, luar biasa dalam batin kita. Niatnya ngikuti Nabi. Berkah insya Allah. Misalnya Nabi ketika ketemu dengan anak-anak, banyak sekali hadis yang menyebutkan ketika Nabi ketemu dengan anak-anak kecil, beliau dekat, beliau doakan, kadang ada diusap kepalanya, kadang ada diusap pipinya. Nanti kalau ketemu anak-anak, lakukan itu. Mencontoh Rasulullah, dekat, doakan, usap pipinya. Lalu misalnya yang dicontohkan oleh Nabi, saling memaafkan misalnya, menyambung silaturahim pada orang yang memusuhi, berbuat baik pada orang yang berbuat buruk. Lakukan itu walaupun batin tidak nyaman. Nanti kita dapati istri kalimatnya kok tidak enak. Jangan dituruti. Maksudnya jangan dituruti, jangan dilawan yang buruk dengan buruk. Ngalah, merendah. Ketika dia ngomong satu, jangan dibalas satu atau dua. Diam, dengarkan. Latihan menahan diri. Jadi ini adalah amal yang dilakukan secara zahir. Bagaimana memulainya? Memulainya sangat sederhana. Nanti bangun tidur, dekap istri, dekap anak, sambil doakan. Hanya gitu saja? Iya, gitu saja. Bangun tidur, dekap anak, doakan. Dekap istri, doakan. Sudah, gitu. Nanti malam misalnya menjelang tidur, jabat tangan istri, lalu minta maaf. Besok malam ketemu dengan anak mau tidur, jabat tangannya, dekap sambil minta maaf. Malam minta maaf, pagi mendoakan. Malam minta maaf, pagi mendoakan. Terus gitu sambil didekap. Nantilah berubah insya Allah. Gitu ya, Ustaz. Selamat. Kemudian tentang pertanyaan kedua, bagaimana tentang perempuan yang tadi mengalami halusinasi, was-was yang sampai membahayakan. Kalau was-was sampai membahayakan, jangan terlalu berpegang teguh pada terapi yang kita pelajari. Apa maknanya? Ambillah hal yang paling maslahat bagi pasien. Jangan memaksakan diri kita, tapi membahayakan kemaslahatan pasien. Coba bayangkan, dia ada was-was pengen terjun dari lantai 2, itu bahaya. Jangan memaksakan diri, dia harus mengikuti ilmu yang sedang kita tekuni. Entah yang namanya ruqyah, entah yang namanya pengobatan herbal, atau yang lainnya. Pilih segera yang bisa mencegah mudarat yang paling besar.
Kalau situasinya begitu, berarti apa bisa dilakukan? Kasih obat penenang, bawa ke dokter dulu. Tujuannya apa? Memaksa syaraf-syarafnya istirahat supaya dia tidak bisa melakukan hal yang membahayakan. Kenapa begitu, Pak? Ya, tujuannya memberikan manfaat yang lebih besar, mencegah mudarat yang lebih besar. Apakah itu boleh? Boleh. Dan itu benar. Itu yang dilakukan oleh Syekh Abdul Barok ketika beliau sakit jantung ketika di daurah ketiga. Beliau datang, kita belikan obat untuk beliau. Tidak diruqyah, walaupun beliau peruqyah sangat berpengalaman. Tapi ngambil obat dari dokter untuk konsumsi. Dan tidak ada masalah dengan cara berpikir itu. Jadi cara berpikirnya harus adil. Kalau memang membahayakan, lakukan itu. Lakukan hal yang maslahat untuk pasien. Teman-teman sekalian, saya pernah menemui kasus begitu. Saya waktu itu meruqyah di Jakarta, saya datang ke sebuah keluarga, lalu keluarga ini menceritakan tentang salah satu keluarganya. Ini di penjara, keluarga ini di penjara karena apa? Mohon maaf, karena membunuh kakeknya sendiri. Nah, ternyata si anak laki-laki ini dia mengalami was-was, Lalu setelah itu diruqyah oleh seseorang, kemudian mereda. Tapi ternyata was-wasnya tidak hilang. Nah, ini yang luput dari pengamatan. Was-wasnya itu membahayakan. Kenapa? Waktu itu beliau membaca salah satu hadis, misalnya, anjing warna hitam itu syaitan. Begitu dia membaca hadis itu, dia langsung ngambil tongkat, dia kejar anjing yang berwarna hitam, dipukuli sampai mati. Ini berarti bukan sekedar was-was. Ini bahaya. Ini was-was yang sudah sampai mungkin nggak tahu apakah sudah mental disorder atau belum. Tapi was-wasnya membahayakan. Nah, kalau was-wasnya muncul dalam tindakan yang membahayakan ini, mestinya segera ditangani secara medis, dikasih obat penenang atau terapi yang lain yang bisa langsung memaksa istirahat. Yang bisa memaksa saraf-sarafnya berhenti atau dia tertidur sehingga tidak punya kekuatan untuk melakukan keburukan. Nah, fatalnya adalah setelah itu dia tidak ditangani dengan pendekatan medis, dia masih baca lagi, baca buku, kemudian baca terjemahan. Dari terjemahannya itu dia baca surah tentang peperangan. Apa yang dia lakukan? Muncul was-was dalam dirinya, muncul halusinasi, dan dia merasa seperti berhadapan dengan musuh. Dia ambil parang dan sayangnya yang ada di depannya adalah kakeknya. Jadi kakeknya akhirnya terbunuh di tangan anak ini. Jadi was-was. Jadi jangan memaksakan diri dengan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari selama ini, tapi fokuslah pada memberikan manfaat dan mencegah mudarat pada diri pasien. Jadi kalau pasiennya tadi kayak begitu situasinya, bawa ke dokter dulu supaya dia bisa tenang. Setelah itu barulah diterapi dengan pendekatan yang lebih dengan pendekatan yang sudah kita bahas kemarin. Ini satu. Contoh yang kedua, ini kawan kita juga di salah satu kota, dia punya istri yang mengalami gangguan kejiwaan. Diruqyah berkali-kali karena suaminya juga peruqyah, diruqyah. Tapi mau terjadi tidak hilang sakitnya, belum hilang, belum sembuh. Lalu kemudian beliau dibawa ke dokter, minum obat penenang dari dokter. Setelah rutin mengkonsumsi dari obat dokter, kemudian alhamdulillah Allah berikan kesembuhan. Jadi kesembuhan ini bisa datang dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Selama masyru', selama sesuai dengan syariat, pakai, jangan antipati. Dan itu sesuatu yang baik. Tidak boleh misalnya para peruqyah menganggap semua ilmu berada di bawahnya. Tidak boleh bersikap demikian. Semua ilmu itu ada pada tempatnya masing-masing. Jangan menganggap orang yang datang ke dokter itu seperti tidak beriman gitu. Jangan demikian. Ini cara berpikir yang tidak baik. Ya, berikan apa yang memang maslahat untuk pasien. Saran saya demikian, Ustaz Selamat. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk pasiennya. Jazakallah khairan katsiran. Ya, jazakallah selamat Ustaz Adib atas pertanyaan dan jawabannya. Insyaallah. Sekarang Ustaz Abdul Muiz. Boleh dari Cikarang. Padahal Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini masih pertanyaan kemarin, cuman minta tahapan-tahapan untuk menerapi kesedihan dan takut. Contoh, menerapi sedih, tahapan pertama adalah bahas masalah syukur. Kedua, sudut pandangnya dibenarkan. Ketiga, menerima takdir atau seperti apa Ustaz? 2 poin tadi, sedih dan takut. Tahapan-tahapan menyampaikan ke kliennya ini.
Baik, sebelum tahapan, pastikan dulu kita sudah menemukan sumbernya apa. Ya. Tahapan itu kemarin kita singkat saja kan. Prosedurnya yang kita pakai tetap temukan apa penyebabnya. Sedih, takut, kalau itu terjadi di usia dewasa, di atas usia 25 tahun atau di usia matang, itu kemungkinan besar adalah peristiwa berulang dari masa lalu. Jadi nanti cek tentang kesedihan waktu masih kecil, dicek kemarahan waktu masih kecil. Contoh, saya pernah ketemu dengan kawan di sini, dia minta diruqyah karena was-was. Was-wasnya ini gangguan jin asli, karena tiba-tiba waktu itu dia kan kerjanya sales atau apa gitu, dia berhenti di sebuah warung, tertimpa sebuah angin gitu, gerakan angin gitu. Lalu setelah itu dia menggigil ketakutan, pulang ke rumah sampai motornya dimasukkan ke dalam rumah. Ketakutan menggigil luar biasa. Lalu kemudian datang ke tempat saya ruqyah. Alhamdulillah Allah mudahkan beliau untuk sembuh waktu itu. Karena ini murni gangguan jin. Lalu kemudian di kesempatan yang lain beliau datang lagi. Ngobrol panjang lebar. Ada satu yang belum selesai, Pak. Was-wasnya hilang karena memang itu murni gangguan jin biasa. Ini ring keempat murni, gangguan jin murni. Ini belum ada yang belum hilang. Apa itu? Kalau saya naik motor, Pak, lalu disalib sama orang, geber gitu orangnya, saya kejar, saya pukuli orang itu. Orang itu saya kejar, saya pukuli. Ya, perhatikan cara berpikirnya. Ini sifat yang berulang. Yang tadi awalnya yang was-was itu saya menduganya ini peristiwa berulang. Ternyata tidak ada peristiwa menakutkan yang dia alami dan kejadiannya sangat mendadak. Oh, berarti itu murni gangguan jin. Nah, kalau yang sifat yang kedua ini, dia pengen mukul orang tadi, dugaan saya ini peristiwa berulang, Mas. Saya kan pernah mengalami perasaan pengen marah sama orang enggak? Dulu. Perasaan pengen marah sama orang tapi enggak pernah bisa terlampiaskan atau tidak bisa diredakan dengan pemahaman. Waktu itu. Dia ingat-ingat gitu. Baru dia kemudian cerita, oh iya Pak, dulu waktu SD saya pernah dibully sama teman dan saya tidak berani membalas ke teman itu. Dengan sama. Jadi rasa takut, rasa marahnya di hari ini meledak. Nggak ngerti kenapa meledak itu. Itu disebabkan karena pemicunya adalah di masa kecil, dia punya perasaan yang sama yang belum selesai. Waktu kecil dibully. Nah, jadi cara terapinya gimana? Abaikan sifat marahnya yang pemarahnya sekarang, fokuslah ke masa kecilnya. Ya, ketemu dulu kronologinya ya. Temukan kronologinya dulu. Oke, ketemu nih waktu SD pernah dibully. Nah, ketika waktu SD sudah ketemu nih sumbernya, pijakannya, oh berarti dia masa kecil belum punya pemahaman yang baik. Dia mungkin badannya kecil sehingga tidak berani melawan. Oke ya, itu kita sudah punya datanya. Kalau begitu berarti apa yang kita lakukan? Lakukan seperti yang sudah antum sebutkan tadi. Diajak bersyukur, satu, diajak mengubah sudut pandang, kemudian baru mentaubatinya. Baik. Atau mentaubatinya terlebih dahulu juga boleh. Apa yang harus ditaubati? Sampaikan misalnya kalau rasa marah ya. Mas, kalau sampean masih punya sifat semacam ini nanti semua yang membuat sampean marah akan jadi sasaran sampean. Kebetulan itu yang sekarang sampean ungkapkan adalah orang di jalan. Kalau nanti anak, istri, itu akan meledak dengan cara yang kurang lebih sama. Akan membahayakan orang lain. Jadi segera taubati karena ini akan mengganggu orang-orang di sekitar kita. Sampean cepat atau lambat akan berbuat zalim pada orang-orang terdekat. Jangan diteruskan. Hentikan, taubati. Jadi apa yang saya lakukan, Pak? Taubati perasaan marah yang dulu yang sampai sekarang masih tersimpan. Saya tidak nyimpan. Itu tersimpan di akal batin. Oke, tersimpan di mana? Di akal batin atau di alam bawah sadar. Itu tersimpan. Maka sekarang taubati. Ya Allah, saya mohon ampun karena telah menyimpan perasaan marah ini berlarut-larut hingga hari ini. Setelah taubat, ajak dia bersyukur. Mas, sampean bersyukur karena sampean sekarang ini tidak pernah mukul istri, tidak pernah mukul anak. Betul ya? Betul Pak. Alhamdulillah, berarti gejolak marah sampean belum sampai membuat mudarat kepada orang-orang sekitar. Berarti apakah sampean pintar mengendalikan diri? Enggak, Mas. Tapi karena Allah memberikan rahmat sehingga sampean tidak sempat melampiaskan kepada keluarga. Garis bawahi poin ini, karena Allah memberikan rahmat pada sampean sehingga sampean tidak memberikan mudarat pada orang-orang sekitar. Allah jaga istrinya sampean, Allah jaga anaknya sampean, sehingga sampean tidak mampu melampiaskan kemarahan secara berlebihan. Supaya bersyukur. Nah, taubat sudah, bersyukur sudah. Setelah itu tinggal masuk ke tema jinnya.
Ayo jin yang dulu masuk bersamaan dengan marahnya si fulan ini, silahkan keluar. Gitu ya. Kesedihan juga begitu. Nanti cari tema kesedihannya yang terulang di masa kecil apa. Walaupun sepele-sepele. Kadang sepele, Ustaz. Jadi ada yang misalnya digoda sama temennya. Ada yang begini. Waktu kecil dia diasuh ya, diasuh oleh ART. Ketika hendak makan, dia ini rewel dulu waktu balita. Akhirnya supaya dia mau makan, ini si ART ngambil kupu-kupu. Ayo, kalau enggak mau makan ini nih. Terus begitu sejak kecil. Efeknya ketika dewasa dia fobia dengan kupu-kupu. Sepele sekali. Jadi hal-hal yang begitu kadang akan muncul di kemudian hari menjadi sifatnya seseorang. Jadi kalau sedih, lacak aja di masa lalu. Rata-rata selalu ada yang di masa lalu yang menjadi penyebab. Kadang hal-hal sepele dihina oleh teman di sekolah, kemudian melihat orang tua yang bercerai, melihat orang tua yang berantem tiap hari, kemudian melihat suara yang keras dari orang tua, walaupun orang tua tidak menzalimi. Hanya kebetulan nada bicaranya keras. Itu semua berpengaruh. Itu ya Ustaz ya, bisa dipahami ya. Kalau takut mati Ustaz gimana Ustaz? Biasa banyak pasien takut mati. Takut mati itu ada di dua jenis. Pertama psikis, yang kedua dari syaitan. Karena takut mati itu berlebihan. Yang pertama dari was-was rohani, dari diri kita sendiri. Was-was ini kalau dari diri kita sendiri berarti ada memori di masa lalu yang sangat berat. Yang sangat berat. Apa itu? Lacak dari ring 1 masa kandungan. Tanya bagaimana hubungan dengan orang tuanya. Kalau misalnya sang anak ini hadir dengan orang tuanya, ajak berpisah. Suruh minggir dulu anaknya, tanya ibunya. Bu, dulu pernah menggugurkan anaknya enggak? Pernah pengen menggugurkan anaknya enggak? Atau ini anak yang lahir di luar rencana? Menyesal, pernah punya perasaan menyesal kalau anak ini waktu anak ini muncul pertama kali di kandungan. Kalau iya itu istighfar. Bantu anaknya supaya segera sembuh, istighfar yang banyak. Mohon ampun pada Allah. Bantu ajak orang tuanya istighfar. Cari ring 1 mulai dari kandungan. Karena ini sifatnya ekstrim. Kalau sifatnya ekstrim berarti sangat tersembunyi. Nanti diajak ngobrol dulu ibunya. Juga ayahnya. Lalu yang kedua, masa kandungan pula, misalnya apakah ada trauma yang berat dengan suami sehingga pengen mengambil sebuah tindakan, anak ini jadi problem. Kalau ada perasaan begitu, perasaan marah, pengen mengakhiri hidup, pengen mengakhiri anak ini, kalau perasaan putus asa itu pernah ada, ajak orang tuanya untuk bertaubat. Nah, itu terpisah ya dengan sang anak. Dia diajak bertobat, diajak beristighfar. Lalu setelah itu apa yang dilakukan untuk ayah dan ibunya? Tiap hari doa saja, taubat dan doakan anaknya. Lalu untuk anak ini gimana? Jangan masuk masa kandungan karena nanti akan menyalahkan orang tuanya. Rahasiakan cukup di antara kita dan ibunya atau bapaknya. Lalu ketika anak ini sudah hadir, ajak dia mengingat-ingat masa kecilnya. Apakah pernah diperlakukan sangat buruk oleh orang tuanya? Jangan orang tuanya, karena ini soal rasa. Orang tua kadang saya baik-baik saja kok menjadi anak. Jadi untuk poin yang kedua ini tentang riwayat hidup, ring 1 tentang riwayat hidup. Perhatikan ring 1 riwayat hidup. Orang tuanya suruh minggir, anaknya diajak ngobrol. Apakah pernah merasakan tidak nyaman dengan ucapan ayah, dengan perilakunya ayah, dengan keburukan ibu misalnya? Apakah pernah diperlakukan sangat buruk? Apakah orang tua pernah terdengar mengucapkan kalimat yang sangat buruk, diperlakukan tidak adil misalnya? Apakah sampean pernah merasa saya ini bukan anaknya bapak, bukan anaknya ibu? Saya ini diperlakukan tidak sama dengan kakak-kakak saya. Lalu muncul perasaan saya ini bukan anaknya ibu. Saya ini orang lain. Kalau pernah muncul perasaan-perasaan begitu, ajak istighfar, ajak taubat. Berarti itu sumbernya. Karena nanti begitu merasa saya ini dizalimi, tidak diperlakukan adil, ayah dan ibu kok lebih sayang pada kakak, bukan ke saya, apalagi perlakuannya sampai menghardik. Jangan-jangan saya bukan anaknya ayah, bukan anaknya ibu. Ngapain saya ada di tempat ini? Ngapain saya hidup? Kalau pernah muncul perasaan begitu, diajak taubat. Lalu yang berikutnya, apakah pernah muncul perasaan putus asa?
Perasaan pengen mati itu akarnya di perasaan putus asa, dan itu berarti seulan kepada Allah, tidak bertawakal kepada Allah. Pertanyaan tentang merasa putus asa, karena ujung dari ingin mati itu adalah perasaan putus asa. Temanya apa? Cari saja, apakah ada perasaan putus asa? Tuh, Pak, Mbak, Dik, ya. Perasaan putus asa di masa lalu. Nah, kalau ada, ajak istighfar, ajak taubat, kemudian kenali dulu kenapa kok sampai pengen putus asa waktu itu. Nah, kita perlu bertanya kenapa itu supaya kita bisa meluruskan pemahamannya, ya. Nanti setelah itu bagaimana cara terapinya? Ajak bertaubat, ajak mohon ampun kepada Allah, ridho terhadap takdir. Lalu yang terakhir, doakan supaya disucikan jiwanya, dicabut semua sifat marahnya, dicabut sifat putus asanya. Doakan biasa, ajak berdoa bareng. Ya Allah, musnahkanlah semua sifat buruk dalam batin saya. Ya Allah, saya bertobat karena pernah merasa putus asa dari rahmat-Mu. Ya Allah, saya mohon ampun karena pernah ingin mengakhiri hidup. Ya begitulah, diajak berdoa begitu. Setelah itu baru doakan, ya Allah, lindungilah saudara kami ini dari syaitan yang membisikkannya untuk melakukan keburukan. Ajak dia berdoa, ya Allah, lindungilah saya dari syaitan yang mengajak saya untuk melakukan keburukan. Terus ulang-ulang begitu. Nah, setelah itu, kalau langsung reaksi dan kemudian lepas, itu kalau umur gangguan jin karena psikis, insya Allah dia akan lapang setelahnya. Nah, tapi ada yang berikutnya, was-was itu, was-was sampai puncak begini, kadang adalah ain dan hasad. Nah, ini ain dan hasad ini besok. Ain dan hasad. Ya, ini ada ain dan hasad. Hasadnya luar biasa dari seseorang, atau ain dari seseorang sangat luar biasa sehingga langsung kena ke mentalnya. Nah, ini terapinya harus dengan terapi ain, bukan terapi psikis. Terapinya harus dengan terapi ain. Nah, selebihnya di ruqyah seperti biasa. Nah, kemungkinan yang berikutnya adalah faktor fisik. Ya, faktor fisik itu apa? Lakukan bekam. Lakukan bekam, kemudian berikan talbinah kayak tadi, karena itu yang bisa menenangkan. Kemudian lazimkan dia untuk latih dia untuk menulis problem hidupnya dari kecil hingga dewasa. Nanti mudah-mudahan ketemu di salah satu tulisannya yang menjadi sumber penyebabnya. Ya, fisiknya harus dibantu. Satu, dibekam dengan syarat dibekam itu kalau situasinya dia memungkinkan untuk dibekam. Kalau dia tensinya sangat rendah, kemudian badan sering lemes, nah berarti ya jangan dibekam. Kalau misalnya was-was tadi, ini masih ada, Ustaz? Kayaknya terlempar ya? Iya, sepertinya. Saya lanjutkan aja. Jadi kalau was-wasnya tadi masih ada, tadi mau ngomong apa ya? Ain dan hasad lah intinya, nanti terapi dengan ain dan hasad mudah-mudahan bisa meringankan. Dibekam sebagaimana Nabi juga melakukan bekam ketika beliau mengalami hal yang tidak nyaman di batinnya waktu terkena sihir. Ya, nanti dibekam kalau fisiknya memungkinkan. Terus di ruqyah tidak ada masalah, diteruskan ruqyahnya karena itu sangat bermanfaat. Insya Allah. Saya gitu ya. Iya, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, di kolom chat dari Abu Hasbi yang menjelaskan tentang Quran surat Fussilat ayat 30 yang tentang istiqomah Ustaz. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Di dalam kalimat janganlah engkau takut dan janganlah engkau sedih. Jadi kata khauf dan hazan sangat sering sekali disebut dalam Al-Qur'an, memberi petunjuk bahwa orang yang istiqomah akan Allah hilangkan rasa khauf dan hazannya. Mohon penjelasan makna khauf dan hazan, dan adakah istilah lain dalam Al-Quran selain khauf dan hazan terkait rasa ketidaksempurnaan hati tersebut? Baik, saya mungkin hanya bisa menjelaskan dengan versinya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang tadi ya, karena saya belum buka tafsir Qurtubi dan At-Tabari terkait dengan ayat tadi. Yang pertama, itu adalah kondisi orang-orang para waliullah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah memberikan kabar gembira pada rohani orang-orang yang sedemikian ini, tidak ada rasa takut dan rasa khawatir. Sehingga saya masih lupa-lupa ingat.
Salah satunya rasa takut dan rasa khawatir itu adalah satu, ketika menjelang sakaratul maut, Allah berikan kabar gembira berupa dia ditambahkan surga sehingga hilanglah rasa takut dan rasa khawatir dalam dirinya. Kemudian ini adalah peristiwa di negeri akhirat ketika nanti dia mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Walaupun ibrahnya tentu ketika orang ini istiqamah di jalan Allah, dia akan mendapatkan pertolongan jalan keluar sehingga rasa khawatir dan takutnya itu akan hilang. Apakah ada perubahan kata-kata yang lain? Saya belum tahu apakah ada perubahan kata yang lain atau bentuk-bentuk yang lain. Tapi yang jelas memang khauf itu sering diulang. Ya, khauf, rasa takut, kemudian ya rasa takut itu sering disebut. Kemudian rasa sedih juga demikian. Beberapa kali disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Sehingga memang itu hal yang pokok untuk dicermati, sedih dan takut. Dalam beberapa doa maksur juga kita diajari untuk berdoa terkait dengan hal itu. Berlindung dari takut, berlindung dari kesedihan. Sepertinya memang ini salah satu sifat yang menjadi muara problem secara fisik. Kalau kita berpijak pada penjelasannya Ibnu Qayyim tadi, memang dua hal itu berulang kali disebut oleh beliau. Tidak hanya di satu bab. Itu tersebar di beberapa bab tentang kesedihan dan tentang kekhawatiran. Jadi bagaimana? Ya itu sebatas yang saya pahami hanya begitu. Jadi ada efek secara zahir memang berpijak di Zadul Ma'ad, dua hal itu berpengaruh pada fisik, berpengaruh pada rohani secara langsung. Kemudian kalau terkait dengan ayat itu tadi, yang pernah saya baca yaitu waktu menjelang sakaratul maut Allah menampakkan surga sehingga hilanglah kekhawatiran, sehingga hilanglah rasa takutnya. Nah, selebihnya mungkin ibrahnya, bukan tafsirnya. Ibrahnya adalah orang yang istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, Allah akan angkat rasa takut dan rasa khawatirnya dengan pertolongannya. Nah, penjelasannya Ibnu Qayyim terkait dengan hal itu, orang yang tauhidnya benar, sempurna tawakalnya, sempurna keimanannya, itu akan menghapuskan kesedihan, mendatangkan kegembiraan, mendatangkan keceriaan dalam dirinya. Nah, itu mungkin kiasannya, ibrahnya dari sore itu mungkin demikian. Allah a'lam. Gitu ya. Salam Abdul Muiz nanti bisa nyambung di rekamannya poinnya tadi. Tapi hanya nambah dikit kok insya Allah. Iya, insya Allah. Baik, saya kira sudah cukup ya. Sudah jam 21.54. Ini nggak kerasa ini malam. Silahkan diulang-ulang. Betul-betul silahkan diulang-ulang pembahasan ini. Harus cermat, harus dipahami pelan-pelan. Ya, kenapa harus diulang-ulang? Supaya kita bisa benar-benar menemukan pola terapinya gitu ya, pola penanganan terhadap pasien dan juga alurnya. Jadi ya itu tadi, kalau memang nggak diulang-ulang nanti akan masih kesulitan gitu untuk benar-benar menemukan pola yang pas dalam terapi konsep lalat dan sampah tersebut. Baik teman-teman sekalian, sudah cukup malam ya. Insya Allah jangan lupa isi absensinya. Dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya di grup. Insya Allah nanti kita jawab bersama-sama. Baik, tadi kita memulai dengan basmalah. Mari kita sama-sama menutup majelis ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan besok teman-teman bisa hadir kembali ya, insya Allah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.